Selanjutnya, seperti biasa, buat SOP pembinaan kita, untuk kemudahan nanti di absensi ya sama teman-teman BLB dan kemudahan teman-teman juga mengingat satu sama lain, tolong nama teman-teman ORDI utamanya diubah sesuai dengan ketentuan yang ada di layar. Jadi nomor urut atau nama lengkap. Nah ini buat nomor urutnya juga udah pernah kita share di grup ya, gunakan yang itu. Atau nah lihat ke sini sebagai referensinya. Dari 1 sampai 45 boleh lihat ke depan ke layar. Ini diurutkan ya berdasarkan abjadnya kalian. Nah, abjadnya nama teman-teman. Oke, halaman berikutnya silahkan buat yang mendapat urutan 46 sampai 75. Absen-absen terakhir ya kalau di absen. Kalau di absen ya iya. Oke. Oke, karena udah, sekarang kita coba ramaikan lewat chatbox ya, karena dari tadi belum ada yang open mic secara sukarela, meskipun udah aku panggil-panggilin. Coba sekarang kita pindah ke kolom chatbox seperti biasa. Nah, pertanyaan lucu kali ini adalah, ya nggak lucu sih, semoga lucu buat teman-teman. Nama strip kalau teman-teman ingin jadi hewan yang seperti apa? Silakan ketik di kolom box. Di apa namanya? Chat box Zoom-nya masing-masing. Oke, yuk. Ditunggu. Ayo. Afifa, Anda, Asmara, Aziman, Aska, David, mau jadi apa kalau jadi hewan? Mau jadi apa kalau jadi hewan? Jika kalian berubah nih jadi seekor hewan gitu ya, kalian ingin menjadi hewannya apa yang ingin kalian jadi berubah? Joshua, caplai salju, jadi semut. Chris jadi ngengat, Doni jadi kucing. Apa itu caplai salju? Ya, pertanyaan yang sama. Elang, Ambar, kucingnya kerjaannya tidur, makan, main. Jangan lupa sekresi itu ya buat kucing. Ulat sutra, sapi, kucing, kuka. Wah iya, Amin nih mau jadi raja nih. Kucing ITB Agung. Ya, oke. Ini buat teman-teman yang ingin jadi kucing, kenapa nih? Kenapa pengen jadi kucing? Doni, ada Agung, ada Yusi, ada Hasan, Citra, aja apa? Wow, supaya tinggi kah? Fatia kupu-kupu. Oke. Kayak indah ya. Diubur-ubur, lucu, dia ngabung-ngabung, tiba-tiba keliling benua. Kirain tiba-tiba nyengat orang, Ra. Enggak ya. Kalau diganggu kan keliling samudra, bener juga. Ini lucu, males, tapi sebenarnya mematikan. Nah, Vinka mau jadi panda. Oke, Juan. Juan, mau dong ngobrol. Kenapa nih manusia aja udah pas? Emang ada yang belum pas ya dari menjadi manusia? Apa nih sejak ini? Prediksinya kalau nggak pas akan seperti apa? Enggak, Kak. Itu menurutku udah yang paling pas sih. Oke. Tapi nih Juan nih, kalau nanya ya, kamu sendiri ada hewan favorit nggak? Uh, Kayaknya enggak sih, Kak. Nah, aku suka aja hewan. Maksudnya sama-sama aja gitu, nggak pernah ada yang favorit sejauh. Tapi mungkin kalau yang Oh, paling uh, mungkin laba-laba kali ya. Kalau iya, betul. ini Fatih udah bisa nebak nih. Wah, kenapa dengan laba-laba? Spider-Man atau apa nih? Agak agak lokal jokes yang tidak aku mengerti. Oke, oke.
Ya, Juan. Oke, terima kasih infonya, teman-teman. Ya, semoga ini tidak benar ya, tidak menjadi benar-benar gitu ya. Ya, kita hanya berkaca kepada hewan-hewan tersebut, mungkin ada sifat baik dari hewan-hewan tersebut yang emang terefleksi di diri kita sendiri gitu ya. Atau kita ingin supaya sifat tersebut terefleksi dalam diri kita. Oke. 3 tahun udah, teman-teman. Lama juga ya, udah kayak kuliah. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke, untuk agenda pembinaan hari ini kita akan tadi sudah melakukan pembukaan, kemudian kita masuk ke bagian materi ya bersama Kak Aisa tentang membangun profil. Berikutnya kita mau tanya jawab, bagian keempat kita seperti biasa sapu menyapa, dan bagian kelima penutupan. Nah, sekarang aku mau ngasih pengumuman dulu nih buat pembinaan hari ini. Nah, di hari ini kita ada yang spesial bagi teman-teman yang bisa menjadi peserta aktif ya, aktif untuk bertanya, aktif dalam bisa memberikan tanggapan ataupun ya bisa memberikan tanggapan gitu ya kepada baik kepada pembicara ataupun pihak BLB. Dari pihak BLB akan memberikan voucher e-wallet baik itu GoPay atau OVO atau e-wallet lainnya sebesar 50.000 bagi 2 orang yang aktif. Nah, jadi buat teman-teman silahkan berlomba-lomba dalam keaktifan di pembinaan ini karena ya ada hadiah yang menunggu kalian dan sangat sayang nih ketika hadiahnya dibiarkan begitu saja. Nah, jadi silahkan kalau nanti bisa open mic atau menanggapi lewat kolom chat, aku akan siapkan diri supaya bisa standby menanggapi semua tanggapan teman-teman dan teman-teman. Dan juga bersama Kak Yesa ya tentunya terkait dari materinya. Oke. Nah, jadi nanti di akhir gitu ya akan kita tentukan teman-teman, nanti aku kontak lagi setelah pembinaan dan mendapatkan apa yang berhak didapatkan oleh teman-teman. Ya gitu ya, jadi jangan lupa untuk jadi aktif. Oke, kita masuk aja ya ke bagian materi membangun profil oleh Kak Yesa. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan singkat dulu ya tentang Kak Yesa. Jadi Kak Yesa ini adalah seorang, kita buka di sini. Kak Yesa ini adalah lupa teklap. Bentar. Oke, Kak Yesa adalah Senior Strategic Planner di Kuiper Indonesia. Kak Yesa berasal dari jurusan ini ya, jurusan Kewirausahaan 2015. Nah, nanti perkenalan lanjut boleh langsung sama Kak Yesa-nya juga. Oke, sekarang aku persilahkan untuk Kak Yesa mengambil panggungnya. Halo, suaraku kedengeran? Oke, masuk Kak Yesa. Halo, selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua sekarang sedang dalam keadaan sehat semua ya, di keadaan seperti ini, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, perkenalkan, nama aku Ayesha Aulia Fahira, teman-teman boleh panggil aku Yesa aja, atau ya mau panggil Ayesha juga boleh. Aku saat ini tadi disebut ya sama Rory, aku sebagai Senior Strategic Planner di Kuiper Indonesia, saat ini kesibukannya sedang planning untuk proyeksi pemasukan dan pengeluaran perusahaan selama 1 tahun ke depan. Itu kurang lebihnya sih, Ror, dari aku. Oh iya, tadi itu jurusannya juga dibahas sama Rory ya, aku dari jurusan apa. Jadi baru lulus 2 tahun yang lalu kok, teman-teman. Masih muda nih, Kak Yesa. Dan next ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman hari ini kita mau membahas membangun profil diri.
Tapi sebelumnya mungkin supaya aku bisa lebih mengenal teman-teman nih, supaya nggak canggung, nggak kaku juga, kayaknya kita game sedikit dulu, Ror. Boleh next? Oke. Nah aku mau tanya nih, gimana perasaan teman-teman hari ini? Boleh dijawab di kolom chat ya. Aku sambil baca. Kalau aku hari ini lagi merasa senang, tapi agak sedih juga karena kemarin salah satu ibu dari sahabat terdekatku baru berpulang gitu. Kalau Rory perasaannya gimana, Ror, hari ini, Ror? Hari ini lagi bahagia ya karena menyambut weekend pertama di Ramadan. Teman-teman yang lain belum nyaut nih, Ror, di kolom chat nih. Iya nih. Lagi merasa nyesel. Wah, kenapa nih Doni nyesel? Senang karena habis perasaan lega. Senang karena habis kelar 2 tubes. Oke. Kalau aku lagi flat aja, Kak. Oke. Sedih, Kak. Lagi biasa aja. Senang tapi deg-degan. Wah, kenapa tuh deg-degan? Lagi biasa aja, maksudnya lagi nggak ada hype ke arah emosional yang gimana-gimana gitu ya. Iya nih, kayaknya nih. Tidak ada stimulus-stimulus dari luar nih yang mendorong. Iya, Ror. Karena mungkin di saat pandemi seperti ini, kita jarang ketemu orang, jarang berinteraksi. Jadinya mungkin stimulusnya buat kita merasakan sesuatu, apakah itu senang, sedih, atau mungkin berbunga-bunga, atau perasaan-perasaan lain, mungkin enggak ya. Karena ya mungkin kita cuma connect sama teman-teman lewat internet gitu. Sedih, Kak, karena lupa isi form masuk kampus buat minggu depan. Oh, emang udah pada balik ke kampus ya? Oke, gimana tuh kondisi teman-teman yang di kampus? Kurang tahu juga nih, kabar menarik juga nih kalau senang udah karena bisa banyak kampus, pesanan hari ini. Alhamdulillah. Oke, senang karena banyak pesanan hari ini. Wah, jualan ya, Fatia ya. Buat anak TK. Jualan apa? Seru banget. Oke, apapun perasaan teman-teman, di enjoy aja. Sebenarnya pada dasarnya memang kita semua lagi di kondisi yang kayak gini ya, jadi agak ini juga ya, Ror, buat misalnya bisa merasakan perasaan yang senang atau yang gimana gitu ya, karena biasanya weekend-weekend gini kita lagi main, tapi ternyata harus di rumah aja karena lagi pandemi. Iya. Oke, wah lagi deg-degan, lagi minggu depan sidang. Mohon doanya ya Kak, sip, amin. Mudah-mudahan Asmara Sania dilancarkan sidangnya minggu depan. Amin. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Nah, aku mau tanya nih, misalnya terjadi keadaan darurat, terus teman-teman dikasih kesempatan buat menyelamatkan satu benda, kira-kira benda apa nih yang bakal teman-teman selamatkan? Coba misalnya lagi kuliah, terus tiba-tiba ada keadaan darurat, aku nggak mau nyebut daruratnya apa, nggak baik. HP, Kak, handphone dan laptop. HP. Oke, HP. Handphone dan laptop. Oke, gadget. Powerbank solar energi. Ngeri. Batas kah, mantap. Dokumen-dokumen. Oke, HP plus powerbank solar energi. Wow, powerbank solar energi apa tuh? Dokumen-dokumen. Oke, HP, laptop. Oke. Apa nih? Kira-kira kayak kalau HP tuh karena kalau aku merasa justru aku nggak akan nyebut handphone karena kayaknya handphone tuh udah nempel di tangan gitu loh. Jadi kayaknya nggak usah dibawa, dia udah nempel. Oke, curang sih. Itu tidak disebutkan. Saya mau bawa apa tuh kalau mau menyelamatkan satu benda? Apa ya? Nggak tahu, ini bukan benda, tapi mungkin kucingku. Kucing, oke. Iya, kasihan. Ini manusia kayaknya peradabannya bentar lagi dijajah kucing, semakin marah. Iya, aku cat lover, teman-teman. Kunci rumah. Oke, kunci rumah. Iya, biar tetap bisa pulang ya, teman-teman. Apalagi nih, teman-teman. Aku juga kucing. Wow, hai cat lover, Syifa. Diri sendiri. Kita bikin komunitas nih. Tapi 2 kucingnya, seru banget. Aku baru 1, belum berani. Bawa gini. Ada lagi teman-teman, duit cash. Oh iya, betul ya. Karena kalau keadaan darurat tuh biasanya buat transfer sistemnya mungkin lagi down atau lagi gimana gitu, sehingga uang cash tuh penting banget nih. Iklima keren banget nih pikirnya. Oke.
Oke, uang orang lain, tapi jangan dong. Gung. Kalau Oke, Gung. mungkin boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ror. Berikutnya. Oke, teman-teman mungkin kedengarannya agak-agak kok bikin deg-degan ya, atau bikin nervous gitu pertanyaannya. Tapi aku dengar-dengar kemarin udah menyusun life plan nih. Mungkin bisa di-share nih kira-kira rencana teman-teman setelah lulus dari ITB apa? Apakah misalnya mau S2, apakah misalnya mau kerja, atau misal mau usaha? Boleh dong dijawab, kerja Kak. Oke, kerja. Sama aku juga kerja. Yang lain gimana? Ada yang mau sekolah lagi? Kerja, meniti karirnya tuh dalam apa nih? Kira-kira kerja kah, usaha kah, atau freelancer mungkin? Ya, tapi freelancer juga kerja sih. Oke, kerja. Ada lagi yang lain mungkin yang aku penasaran nih jawabannya. Oke. Kerja. Oke, sip. Banyak ya, Nah, kerja. Oke, kayaknya mungkin kebanyakan mau kerja ya, memperbaiki diri. Masya Allah. Mantap. Ya, memang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya, Ror. Hari ini ya, merugi kalau tidak baik. Memperbaiki diri. Oke, kayaknya ini paling banyak jawab kerja. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ror. Oke. Nah, kalau teman-teman mau kerja atau tadi ada yang misalnya mau usaha atau mau sekolah lagi, mungkin kira-kira industri atau bidang apa yang akan teman-teman tekuni. Contohnya aku kan sekarang kerja nih, industri yang sedang aku tekuni adalah teknologi dan bidangnya adalah bisnis strategi gitu. Kalau teman-teman kira-kira apa nih? Sama yang tadi udah jawab nih, mungkin bisa jawab lebih lanjut kira-kira bidangnya apa gitu, supaya kita bisa lebih kenal lagi. Dan tahu nih teman-teman kira-kira pengennya tuh apa sih gitu. Industri energi. Oke, energi, amin. Yang lain? Pariwisata berbasis edukasi, wow kayak gimana tuh? Sounds interesting. Engineering, offshore, keren. Yang lain? Aku kepo nih, Syifa, pariwisata berbasis edukasi itu kayak gimana? Mungkin boleh lebih lanjut dijelasin nih kalau ngobrol-ngobrol sama Kak Yesa. Industri produk atau UI UX, wah related sih ini sama pekerjaanku sekarang. Memang UI UX ini banyak dibutuhkan tenaganya di industri teknologi karena kan sekarang kayak apa-apa serba startup itu banyak banget sih lowongannya. Teman-teman yang lain? Ayo dong, kira-kira pengennya di industri apa nih? Oh, mebel, furniture ya berarti ya. Keren. Lebih lanjut, teman-teman, digital marketing. Oke. Ada lagi yang masih mau share nih, kira-kira industri apa yang pengen ditekuni? Tahu bidangnya? Kesehatan, Kak. Oke, mungkin masih banyak lagi ya. Aku ngeliatnya variatif banget sih, Ror. Ini jawabannya teman-teman satu dan yang lain. Mungkin kita bisa langsung masuk aja nih, Ror, ke materi nih. Karena udah kelihatan nih teman-teman kebanyakan pengen kerja dan udah tahu nih industrinya maunya apa. Oke, mantap. Lanjut. Nah, oke, teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman banyak nih yang jawab mau kerja. Aku lihat sih belum ada ya yang jawab kalau mau sekolah lagi atau mau usaha. Jadi aku fokus ya nih untuk memang teman-teman yang mau kerja gitu. Boleh di-share. Oke, ketika kita mau kerja itu pastinya kan kita akan melamar dulu ya gitu istilahnya ya, mendaftarkan diri kita ke posisi dan perusahaan yang kita minati gitu. Nah, pastinya untuk melamar ada proses-proses yang harus diikuti, di antaranya yang paling pertama itu adalah CV screening. Nah, di proses CV screening ini nanti reviewer akan mereview kualifikasi dari teman-teman nih, apakah kualifikasinya sesuai atau enggak. Dan gini teman-teman, reviewer ini kan kemungkinan besar nggak kenal ya sama teman-teman, kecuali reviewernya ordal gitu. Tapi kemungkinan besar nggak kenal ya sama teman-teman gitu. Jadi anggaplah kita mau bertemu dengan seseorang yang sangat penting buat kita, pasti kita kan mau memberikan kesan pertama tuh adalah kesan yang terbaik gitu. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kesan yang baik itu adalah dengan memberikan CV yang juga baik gitu.
atau perjalanan hidup yang juga menarik. Nah, sebenarnya menarik itu atau impresi yang baik itu seperti apa sih? Yang pastinya adalah memiliki skills dan pengalaman, terus juga unik gitu ya. Kenapa sih teman-teman itu unik dibandingkan kandidat yang lain, dan yang paling penting itu adalah relevan atau teman-teman itu kualifikasinya sesuai nih, cocok dengan kandidat yang ingin dicari gitu. Nah, yang selanjutnya sebenarnya pada dasarnya CV ini adalah dokumen yang pasti diminta lah gitu untuk melamar pekerjaan ini gitu. Jadi kayaknya sih nggak mungkin ya ada ngelamar kerja yang nggak perlu CV. Tapi aku tahu sih ada sih yang nggak perlu pakai CV. Nanti aku share ya teman-teman gimana caranya bisa ngelamar kerja nggak pakai CV gitu. Tapi aku sangat menyarankan teman-teman mempersiapkan CV ini sebaik mungkin gitu. Karena itu tadi ini adalah dokumen yang pastinya diminta gitu. Boleh next, Rory? Oke, nah teman-teman mungkin sering dengar nih beberapa istilah, kirimkan CV Anda, resume Anda, dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya tuh bedanya apa sih? Oke, jadi kalau CV itu menjelaskan latar belakang kita secara kronologis dan biasanya dibuat dalam beberapa bagian gitu kan. Contohnya kayak ada education background kita, terus professional experience, achievement, atau misalnya organisasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini dipakai untuk melamar pekerjaan gitu. Nah, yang kedua adalah resume. Aku nggak tahu ya bacanya apa ya, resume bilang aja gitu ya, atau personal statement. Biasanya ini sebenarnya resume dan personal statement ini, dan CV itu nggak beda jauh ya, tipis-tipis aja lah bedanya sama CV. Apalagi kalau kita bicara mengenai tujuannya gitu, sama-sama mau menunjukkan bahwa kita adalah kandidat yang tepat nih, kualifikasi kita sesuai dengan yang dicari gitu. Nah, tapi kalau di resume atau personal statement ini kita juga menjelaskan nih motivasi kita, alasan kita, dan biasanya untuk lebih fleksibel menjelaskan motivasi dan alasan itu biasanya dibuat dalam paragraf gitu ya. Kalau sih kan biasanya teman-teman bisa ngelihat template-templatenya tuh yang ada di internet gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kalau resume biasanya dibuat dalam paragraf gitu. Nah, biasanya resume ini dipakai untuk mendaftarkan untuk sekolah gitu, apalagi sekolah di luar negeri kayaknya hampir semuanya minta personal statement ini, biasanya bilangnya personal statement. Nah, terus ada lagi cover letter nih. Cover letter tuh apa sih? Sebenarnya istilah jadulnya cover letter ini surat pengantar ya. Kalau kita ngasih CV doang, tapi nggak ada pengantarnya kan kayak, emang mau ngapain nih orang gitu kan. Nah, makanya kita di sini bikin cover letter. Nah, sebenarnya cover letter ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan motivasi dan alasan kita kenapa kita mau mendaftar ke sana gitu. Nah, karena sekarang zaman udah makin maju ya, Ror, kita udah nggak pakai surat menyurat lagi. Kita biasanya sekarang kan kirim CV itu pakai email atau lewat situs-situs pencarian kerja gitu. Nah, jadi cover letter ini bisa teman-teman jadikan sebagai body email gitu, supaya body emailnya jangan sampai kosong gitu. Atau biasanya juga kalau di website-website itu kan biasanya dia sediain kolom untuk kita menyampaikan sesuatu ke HRD-nya gitu. Oke, boleh next, Rod? Nah, teman-teman di sini sebenarnya aku nggak akan jelasin langkah-langkah membuat CV itu seperti apa, karena seperti yang tadi aku bilang, dari kita semua itu adalah pribadi yang unik gitu. Kita punya keunikan masing-masing dan punya minat masing-masing. Jadi udah pasti CV-nya tadi misalnya Iklima dan CV-nya Aska dan CV-nya Aulia itu udah pasti beda-beda, karena jelas minatnya aja beda. Tadi misalnya Iklima pengennya engineering, Aska pengennya produk UI UX, terus Aulia pengennya digital marketing. Itu udah pasti beda. Jadi sebenarnya yang paling penting itu hanya kita menunjukkan bahwa kita punya minat gitu di bidang tersebut gitu, dan memastikan bahwa kita relevan dengan posisi yang pengen kita daftarkan. Contohnya nih teman-teman dari sisi education background gitu. Nah,
kalau dari sisi education background, mungkin saat ini teman-teman karena masih kuliah, teman-teman bisa memanfaatkan waktu libur nanti di akhir semester 2, misal untuk ikut proyek-proyeknya dosen. Atau misalnya teman-teman sambil kuliah mau nulis paper, itu teman-teman bisa nulis paper dan nanti bisa dikirimkan untuk publikasi, dan publikasinya bisa di-share nih di LinkedIn, Ror. Jadi orang-orang atau koneksi teman-teman itu tahu nih teman-teman ada minat di bidang tersebut gitu. Nah, yang kedua itu adalah dalam skills and experience gitu. Nah, di saat WFH kayak gini ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa curi-curi waktu untuk ikut magang, dan pastikan nih ya teman-teman, ini sebenarnya salah satu pesan dari aku yang maksudnya setelah lulus kuliah masih harus magang dulu baru bisa dapat pekerjaan yang full time gitu. Nah, pastikan kalau teman-teman nanti ikut magang gitu, teman-teman fokus dengan ilmu yang pengen teman-teman dapatkan dan pengalamannya gitu seperti apa. Jadi pastinya kan nanti teman-teman akan interview gitu ya. Nah, ketika interview itu teman-teman bisa nanya nih job description-nya apa ya, dan day to day-nya tuh nanti seperti apa. Jadi teman-teman yakin nih nanti di sana akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sesuai dengan yang teman-teman cari gitu. Karena mungkin sedikit banyak ya dengar dari teman-teman juga yang misalnya mencoba magang di perusahaan yang sudah besar. Mungkin karena perusahaannya sudah besar, di sana resources-nya sudah ada untuk mengerjakan ini dan itu, sehingga anak magang nggak terlalu digunakan nih pengetahuannya untuk mengerjakan hal-hal yang pengen kita kerjakan misalnya gitu. Jadinya di sana mungkin gabut gitu, itu yang paling menyebalkan ya, karena kan sayang banget ya teman-teman kalau kita udah menggunakan waktu libur kita tapi ternyata malah nggak dapetin pengalamannya gitu. Jadi itu sih tadi, kalau teman-teman mau magang pastikan job description-nya, terus juga day-to-day-nya seperti apa ke user-nya gitu. Nah, teman-teman juga bisa mungkin nanya nih sama teman-teman yang udah ada di perusahaan itu gitu ya. Nah, terus yang ketiga, achievement. Nah, teman-teman selama kuliah, ini sebenarnya salah satu yang aku sesali sih teman-teman saat itu. Aku tuh mungkin cuma 2 kali ikut lomba selama kuliah gitu. Kalau aku lebih rajin ikut lomba dan terbuka sama lomba-lomba yang ada, mungkin saat itu aku bisa lebih mudah gitu mendapatkan pekerjaan. Nah, karena dengan ikut kompetisi ini banyak banget loh kompetisi yang bisa memberikan teman-teman kesempatan untuk magang. Contohnya, kalau aku boleh sebut mereknya, itu ada UFLP, terus juga ada kompetisinya dari Markplus, terus ada zaman aku sih dulu ya ada kompetisinya dari DBS, terus juga ada kompetisi dari PNG. Jadi tadi itu Ror yang aku bilang kayak sebenarnya nggak perlu CV, jadi ternyata cuma perlu ikut lomba, terus hadiah lombanya adalah ditawarin ikut magang gitu. Jadi kita nggak perlu bikin CV, udah tawarin ikut magang. Udah gitu setelah selesai magang langsung ditawarin untuk lanjut sebagai full-time employee gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman, sebenarnya salah satu hal yang aku sesali selama kuliah adalah nggak melek soal ikutan lomba-lomba gitu. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas nih teman-teman. Aktivitas di sini bisa aktivitas di dalam ataupun di luar kampus. Contohnya nih aku share aktivitas teman aku ya di kantor, namanya Eki. Jadi dia tuh sangat passionate banget sama yang namanya jadi MC gitu, dan dia tuh selalu share tiap dia jadi MC, sehingga ketika koneksinya lihat gitu dan butuh MC untuk eventnya gitu, nah orang-orang ini akan menghubungi Eki gitu, mau nggak jadi MC untuk acara ini gitu. Jadi membuka peluang teman-teman juga kan gitu. Itu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman mau share dari apa yang tadi aku sampaikan, boleh banget nih di-share di kolom chat, ya. Nah, mungkin bisa next, Ron.
Oke, nah banyak banget sebenarnya, ya aku pun pernah bertanya ya, gimana kalau misalnya nanti kita udah kuliah, terus jurusannya nggak sesuai dengan rencana ke depannya gitu, kayak misalnya kuliahnya teknik atau sains apa, tapi pengennya kerjanya marketing gitu, atau sebenarnya ini berlaku sebenarnya buat teman-teman, baik jurusannya relevan atau enggak, untuk memperluas koneksi dan pengetahuan teman-teman dengan cara seperti apa. Boleh next, Ror? Yang pertama gini, oke, tadi kan teman-teman bilang pengen kerja gitu. Nah, kalau misalnya mungkin kerjaannya sesuai nih dengan education background teman-teman gitu. Nah, tapi biasanya orang di perusahaan itu butuh pengalaman teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman punya kapabilitas di bidang tersebut gitu. Nah, sementara kalau misalnya jurusan kita nggak sesuai nih, atau misalnya kita nggak ada kegiatan lain selain kuliah gitu, pastinya kan mungkin akan mempertanyakan kira-kira apakah orang ini punya kapabilitas atau enggak. Nah, jadi di sini kita tuh butuh bridging gitu, butuh bridging untuk bisa dapetin peluang-peluang tadi, misalnya peluang magang ataukah peluang bekerja secara full time langsung gitu. Nah, bridging-nya dengan cara apa? Bridging-nya bisa dengan ikut organisasi gitu, organisasi di kampus. Nah, organisasi di kampus ini organisasi yang seperti apa? Organisasi yang sesuai dengan minatnya teman-teman. Contohnya tadi ada yang misalnya minatnya digital marketing gitu ya. Nah, mungkin di kampus ada event apa dan misalnya butuh tim marketing gitu. Nah, teman-teman bisa ikutan event tersebut dan join tim marketingnya gitu supaya dapat pengalaman yang sesuai nih. Nah, nanti di CV-nya kan bisa ditulis tuh ada pengalaman organisasi ini dan waktu itu sebagai ini udah pernah mengerjakan ini gitu. Itu. Nah, jadi bridging-nya udah dapat, kita bisa ke tahap selanjutnya nih. Boleh next, Rory? Oke, nah selain ikut organisasi nih teman-teman, mungkin kalau yang nggak terlalu suka sosialisasi, aku nggak tahu sih, nggak terlalu suka berkumpul dengan orang banyak gitu kan ada ya, Ror ya, misalnya nggak terlalu suka berkumpul dengan orang dalam jumlah banyak, karena kan kalau organisasi apalagi di kampus itu kan rame ya, apalagi OSKM tuh panitianya kan banyak banget gitu. Mungkin ada yang nggak suka gitu, harus interaksi dengan banyak orang. Nah, teman-teman bisa ikut sertifikasi. Sertifikasi ini udah ada dari yang gratis sampai yang berbayar gitu. Contohnya, kalau misalnya tadi teman-teman pengen digital marketing gitu ya, atau contohnya aku kan kuliahnya kewirausahaan ya, terus tiba-tiba aku punya aspirasi pengen jadi auditor nih, sementara kan aku nggak belajar auditing gitu, nggak belajar jadi audit selama kuliah. Nah, aku bisa ambil sertifikasi audit supaya bisa punya pengetahuan di bidang tersebut gitu. Atau kalau teman-teman mau manfaatin, sekarang kan udah banyak tuh sertifikasi online dari Coursera, itu gratis ya, setauku ada beberapa pokoknya yang gratis, itu bisa diikuti, ada sertifikatnya, nanti teman-teman bisa masukin ke CV gitu. Nah, selanjutnya, oke, nah tadi sih aku udah sampein ya kompetisi, teman-teman bisa ikut kompetisi-kompetisi yang relevan dengan minat teman-teman gitu. Boleh next lagi, Ror? Oke, sama tadi internship ya. Kalau misalnya teman-teman udah punya kegiatan organisasi yang mendukung, terus juga punya sertifikasi ya, apalagi gitu, itu teman-teman bisa membuktikan lah setidaknya teman-teman tuh udah punya ilmu dan pengalaman di bidang yang teman-teman minati gitu. Nah, boleh next lah. Oke, nah ini sedikit sih tentang gimana cara aku ya menjelaskan pengalamanku. Kalau mungkin di template-template pembuatan CV gitu atau di LinkedIn itu udah ada formatnya, teman-teman juga bisa nyontoh dari situ gitu ya. Cuma ini bagaimana aku menjelaskan pengalamanku aja, jadinya pastinya penting buat nulis title and role, terus juga tulis periodenya berapa lama, dan gini, nggak hanya menjelaskan kita tuh sebagai apa di sana, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan tasnya gitu, tapi secara singkat aja ya, nggak mungkin panjang-panjang. Dan hasilnya tuh seperti apa? Contohnya, title-nya adalah Sales Operation Supervisor selama 1 tahun, dari tahun 2019 sampai 2020. Terus role-nya itu sebenarnya bangun relasi sama klien untuk onboarding, terus
account management, terus juga after sales, dan lain sebagainya. Terus apa sih yang aku lakukan saat itu? Aku membangun komunikasi yang efektif gitu. Terus hasilnya misalnya meningkatkan proses after sales-nya lebih efektif 150% lebih dari sebelumnya, misalnya gitu. Jadi jelas gitu, action-nya apa dan hasilnya seperti apa gitu. Boleh next, Rory? Oke, nah pastinya ketika kita bikin CV, kita tuh kan pengen CV kita enak ya dibaca sama yang membaca atau reviewernya gitu. Artinya di sini HRD-nya gitu. Nah, supaya enak dibaca, pastinya kita harus bikin CV itu yang terstruktur gitu. Clear dan jelas pengalaman yang pengen kita ceritakan di situ. Nah, jadi di sini teman-teman nggak usah khawatir, misalnya teman-teman ada kekurangan, say di bidang akademik. Nggak perlu bidang akademiknya ini atau latar belakang akademiknya ini ditaruh di bagian paling atas. Taruh aja pengalaman yang paling relevan di bagian atas. Contohnya, teman-teman tadi misalnya udah pernah ikut lomba-lomba, udah pernah ikut sertifikasi atau magang, itu bisa taruh aja di atas. Tadi kekurangannya teman-teman misalnya di akademik, itu bisa diumpetin aja, bagian akademiknya bukan diumpetin ya, maksudnya dipinggirin sedikit misalnya di bagian yang nggak terlalu mencolok gitu, karena kan orang namanya baca pasti dari atas ke bawah ya, gitu. Jadi saranku adalah untuk menaruh experience atau pengalaman yang paling relevan di bagian paling atas gitu. Nah, terus juga penting untuk mengurutkan gitu dari yang paling baru itu di atas sampai yang paling lama gitu. Misalnya kayak tadi aku udah pernah kerja sebelum ini, terus juga pernah magang, berarti yang sebelum ini dulu aku tulis, baru yang sebelumnya gitu. Jadi yang paling baru sampai yang paling lama gitu. Nah, terus teman-teman kalau saranku, teman-teman cukup masukin yang relevan aja nih. Jadi nggak perlu masukin semuanya gitu ya. Misalnya kayak misalnya memang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Itu sebaiknya sih nggak perlu disertakan gitu. Nah, di sini juga supaya HRD kita enak bacanya. Itu kita bikin aja section atau bagian-bagian gitu ya. Misalnya ada edukasi, terus ada professional experience-nya, achievement-nya, terus organization activity-nya apa aja, terus mungkin ada project-project, dan lain sebagainya disesuaikan sama pengalaman teman-teman gitu. Nah, mungkin boleh next, Ror? Oke, nah tadi kan sebenarnya aku udah share ya, kalau personal statement itu dibuat dalam paragraf, terus juga dibutuhkan untuk mendaftarkan kuliah gitu ya, menjelaskan motivasi kita gitu, dan lain sebagainya gitu, yang sebenarnya sepertinya tuh beda gitu sama CV. Tapi sebenarnya penting juga buat kita naruh personal statement kita di CV. Tapi cukup singkat aja teman-teman. Intinya ngasih highlight lah gitu atas minat teman-teman gitu. Jadi kalau aku naruhnya di dekat foto gitu, cukup 2-3 kalimat aja yang menjelaskan minat aku di mana. Boleh di next, Ror. Nah, ini contohnya nih. Jadi teman-teman di sini aku tuh bikin kalimat yang istilahnya mudah aku ganti-ganti lah. Karena namanya waktu itu baru lulus kuliah ya, kayak aku tuh masih belum yakin nih sebenarnya apakah aku memang pengen marketing nih. Marketingnya tuh kan masih luas banget ya. Pengennya mungkin tadi ada digital marketing, ada customer behavior, dan lain sebagainya gitu. Jadi aku bikin aja satu kalimat yang aku mudah ganti-ganti. Misalnya aku punya minat juga nih di posisi yang marketing juga, tapi beda misalnya gitu. Jadi misalnya kayak Ayesha has a huge interest in growth and corporate strategy. Currently, she is seeking a new opportunity to leverage her skills specifically in sales analytics. Nah, jadi di bagian yang bold ini, aku kadang suka ganti-ganti gitu, sesuai sama posisi yang menarik buat aku. Misalnya, aku nemu tim growth gitu. Nah, otomatis kan nggak mungkin dong aku tulis, aku ada minat di operations gitu. Itu kan nggak nyambung ya.
Jadi aku tulis aja, aku ada minat di growth secara spesifik, itu di analis sales gitu. Nah, kalau misalnya nih ada posisi lain yang aku tertarik juga, misalnya customer analytics di marketing, aku tinggal ganti nih yang di bold-nya nih jadi marketing dan customer analytics gitu. Itu cukup singkat waktu aku ketika aku mau ngelamar di banyak perusahaan yang berbeda gitu. Misalnya untuk perusahaan A itu bukanya sales analytics, perusahaan B bukanya marketing analytics gitu. Jadi kayak aku tinggal ganti-ganti aja kata-kata ini gitu supaya tetap kayaknya tuh CV ini aku buat memang untuk perusahaan ini gitu. Enggak CV yang template dan aku tinggal copy-copy aja gitu. Jadi tetap seperti personalized lah gitu. Nah, teman-teman, ini kan aku udah bikin personal statement nih. Aku pengen ngajak teman-teman untuk coba bikin personal statement-nya teman-teman juga secara singkat. Boleh dibuat yang paling kreatif ya. Tadi ada hadiahnya ya, Ror ya? Ya, buat yang paling aktif ya, bisa memberikan tanggapan gitu ya, tanggapan terbaik. Nah, akan dapat hadiah. Nah, jadi sekarang sesuai ajakannya Kak Yesa ya, kita coba buat ya brief personal statement masing-masing kita. Kalau Rory kira-kira bakal punya personal statement yang kayak gimana nih, Ror? Kalau aku bakal ngejelasin tentang ya interest aku masih di jurusan ya, jadi tentang pengukuran muka bumi gitu ya, baik di lautan maupun di darat, menggunakan metode in situ ataupun lewat udara. Nah, kemudian akan mencari posisi yang dapat memanfaatkan skill-skill yang udah aku punya, terutamanya di bagian GIS. Nah, itu bahasanya di jurusan aku lah. Oke, udah masuk nih Kak dari Aska. Aska, an engineering student who is enthusiastic and highly motivated about learning new things, and high initiative and quick adaptation skills, having a high interest in product management, UI, UX, and business development. Keren. Jadi gampang tadi ya, berarti pesanku udah nyampe nih ke Aska nih, bikin satu personal statement, singkat aja di CV, tapi nanti ketika misalnya Aska nemuin minat lain gitu atau posisi lain yang serupa tapi tak sama, bisa tinggal diganti-ganti aja gitu. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang lain selain Aska bisa bikin personal statement juga, mungkin boleh dibalikin Ror ke slide sebelumnya, jadi ada contohnya. Ya, ada acuannya. Oke. Nah, gitu. Aku nunggu nih, ayo teman-teman, gimana nih kira-kira personal statement. Kalau teman-teman akan menuliskan personal statement, kira-kira personal statement-nya seperti apa? Mungkin kakak-kakak panitia bisa nulis juga nih personal statement-nya kira-kira seperti apa gitu. Oke. Kak Heni, Kak Siti, Kak Faris, coba. Pasti udah pernah bikin kan? Aku juga sebenarnya udah ada sih. Iya, boleh dong di-share. Kira-kira kalau membuat personal statement akan seperti apa nih personal statement-nya? Oke. Ya, ditunggu ya teman-teman. Boleh. Kan hadiahnya buat 2 nih. Masih ada kesempatan. Iya, betul. Yesa, aku boleh nanya nggak? Boleh. Ini mumpung lagi bahas tentang personal statement ya, aku sebenarnya bingung nih ya. Jadi kan aku punya 2 interest yang mereka tuh sebenarnya agak nggak nyambung gitu. Misalnya kayak satu di bidang digital marketing, satu di social entrepreneurship. Itu nyambung nggak nyambung juga sih sebenarnya. Tapi kira-kira kalau misalnya ada 2 hal yang agak beda gitu di personal statement-nya kayak gimana ya baiknya? Oke, sebenarnya sih kalau saranku mungkin bisa dibikin CV yang terpisah aja kali ya, antara minat yang satu dan minat yang lain. Karena jujur memang aku pun punya beberapa CV yang agak beda-beda gitu. Jadi kayak tadi Hen, supaya kita tuh ketika bikin CV dan reviewer baca, kesannya ini tuh personalized, memang ditujukan untuk posisi dan perusahaan ini gitu. Jadi
enggak kayak yang copy paste langsung gitu loh, Hen. Tapi memang kalau misalnya mungkin baru lulus kuliah kan nggak banyak ya, mungkin bisa sih dijadikan di satu CV dan bisa sih ditulis aja, misalnya punya minat di bidang ini dan di bidang itu dan lagi cari opportunity di dua bidang ini gitu. Menurutku enggak salah kok kalau misalnya mau menuliskan dua minat yang berbeda di satu personal statement selama itu kita bisa membuktikan kalau kita benar-benar ada minat di situ. Gitu, Hen. Oh, I see. Thank you banget ya. Jadi lebih kebayang sih ini. Oke. Mantap, Kak Heni. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Personal statement-nya kira-kira bakal yang lain seperti ada apa? yang sempat bikin personal statement mungkin di luar pembinaan ini ya, coba bisa dilihatin ke kayak Oke. Kalau misalnya nggak ada, berarti tadi hadiahnya buat Aska semua aja kali ya, Tor ya. Lumayan kan? Oke. Oke, nggak ada nih yang mau bikin personal statement juga kayak Aska. Atau ini ya, Sa. Kita buka LinkedIn-nya teman-teman, kan itu ada statement-nya juga ya. Kita review dari situ. Boleh. Ini ada lagi Iklima. Oke. Iklima is someone who is always eager to learn. Iya sih, ini eager to learn itu kata-kata yang aku juga pernah pakai sebenarnya. She is very passionate about structural design and construction management. Apart from that, she also has a lot of experience in the HRD field gitu. Nah, mungkin ini contoh seperti yang tadi Heni ceritain kali ya, ada structural design, ada HRD juga, itu kan kontradiktif. Tapi sebenarnya menurutku karena di sini nggak ada benar salah, nggak apa-apa sih kalau misalnya memang mau menuliskan dua minat yang berbeda banget. Gitu. Oke, Ror, mungkin supaya nggak lama-lama nih, boleh next, Ror. Oke, bentar. Oke. Ini Sip, berarti tadi GoPay-nya buat Aska sama Iklima ya? Oke, nah teman-teman ini adalah hal yang minor sebenarnya, kayak enggak terlalu signifikan tapi penting gitu. Contohnya yang pertama itu adalah summarizing skills atau merangkum skill yang teman-teman punya gitu. Jadi kalau di CV aku itu punya satu kolom yang dimana di situ aku mempoint out skill apa aja yang aku punya. Nah, tapi yang penting dan harus teman-teman ingat, skill yang teman-teman tulis di sini adalah skill yang harus bisa dibuktikan gitu. Sebenarnya aku pun ada sih menuliskan sesuatu yang nggak bisa aku buktikan. Kenapa? Karena memang aku belajar secara otodidak dan belum pernah ikut kegiatan apapun yang bisa membuktikan hal tersebut gitu. Nah, tapi tadi sih kalau saranku sebaiknya skills yang teman-teman tulis itu bisa dibuktikan. Contohnya misalnya tadi teman-teman ikut satu kepanitiaan, teman-teman join tim marketingnya, dan teman-teman misalnya ngurus sosial media. Nah, teman-teman bisa tuh tulis di rangkuman skills-nya kalau teman-teman punya skills di managing social media gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nulis managing social media, terus di CV-nya itu enggak ada pengalaman menuliskan pengalaman menulis atau mengatur sosial media, itu kan nanti akan jadi pertanyaan, ini cuma ngarang-ngarang aja atau dia beneran bisa manage sosmed ya, gitu kan. Nah, yang kedua adalah menggunakan profile picture yang appropriate. Nah, kalau di CV sendiri sih sebenarnya aku pakai pas foto aja ya. Tapi mungkin kalau di LinkedIn teman-teman bisa pakai foto yang lebih semi formal. Misalnya teman-teman mau pakai foto teman-teman lagi jalan-jalan itu boleh-boleh aja. Tapi pastikan teman-teman lagi pakai pakaian yang sopan dan tetap profesional lah gitu dilihatnya gitu. Karena kan memang LinkedIn adalah situs yang mengkoneksikan kita secara profesional gitu.
Nah, aku tapi pernah dengar juga nih, kalau misalnya kita mendaftar sekolah atau mendaftarkan pekerjaan di luar negeri, itu foto nggak diperlukan sebenarnya, karena satu dan lain hal pro kontranya di sana gitu ya. Apalagi, ini aku nggak usah bahas deh. Itu sih yang aku pernah dengar-dengar. Jadi mungkin mengenai hal ini teman-teman bisa nanya sama kakak tingkat yang mungkin udah pernah lanjut sekolah ke luar negeri atau mendaftarkan pekerjaan di luar negeri, sehingga bisa dapat jawabannya nih, kira-kira perlu nggak sih masukin foto di situ gitu. Nah, yang ketiga, mungkin teman-teman ketika bikin CV ini supaya mudah dan cepat gitu ya, apalagi karena kebanyakan dari kita bukan anak desain gitu, teman-teman bisa pakai template yang tersedia di internet atau biasanya pakai Canva gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat di sini, tolong dihindari warna-warna terang yang terlalu mencolok gitu. Contohnya seperti kayak kuning, hijau gitu, itu kan mencolok banget ya buat ditaruh di CV. Jadi kalau bisa dihindari penggunaan warna-warna yang seperti itu. Terus fontnya juga yang bisa dibaca gitu ya, pakai font yang standar-standar aja lah, yang kelihatan gitu. Jangan sampai mau ngelamar pekerjaan pakai fontnya Jokerman gitu. Itu kan pusing ya gitu. Pusing ya, Wak. Keriting gitu fontnya gitu. Terus juga warna fontnya itu juga kalau bisa warna hitam aja gitu. Jangan tadi misalnya udah background-nya hijau, fontnya kuning gitu. Kayaknya mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman BLB yang kepikiran kayak gitu ya. Nggak mungkin lah gitu. Ini joke aja teman-teman, karena ya ada banget sih gitu. Mungkin yang masih seperti itu gitu bikin CV. Terus yang selanjutnya adalah cek lagi nih sebelum teman-teman finalize, atau biasanya kan kita bikin CV itu dalam file PDF ya, supaya nggak gerak-gerak posisinya dan udah set lah gitu, udah fix gitu. Nah, sebelum difinalisasi, teman-teman cek lagi nih, kalau misalnya pakai bahasa Inggris, kira-kira grammarnya udah bener belum ya gitu. Nah, tapi kan nggak jago nih bahasa Inggris. Sekarang banyak kok teman-teman aplikasi-aplikasi yang bisa bantu kita cek grammarnya tuh udah bener apa belum. Terus personal, hal-hal personal yang terlalu detail. Contohnya kayak status pernikahan, setauku itu udah nggak terlalu perlu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah menikah gitu, aku rasa nggak perlu sih ditulis gitu. Ataupun lajang, janda, duda nggak perlu kayaknya ditulis gitu. Anak berapa tuh kayaknya nggak perlu ditulis ya teman-teman. Sama yang berikutnya, kompetisi-kompetisi masak anak-anak juga nggak perlu ya teman-teman. Jujur aku pernah sih ngeliat CV orang yang masih masukin kontes bayi sehat gitu. Jadi pernah menang kontes bayi sehat terus dimasukin. Kan nggak lucu ya, dan nggak tadi kan kita harus, walaupun itu unik bener, tapi pastinya nggak relevan dong. Kan nggak mungkin mau jadi model bayi ya, Ror, buat bekerja gitu. Jadi kayak kompetisi-kompetisi masak anak-anak gitu, contohnya misalnya menang Pildacil, menang lomba makan kerupuk, itu nggak perlu ya ditulisin sama teman-teman gitu. Ada bener, Ror, serius ada pernah banget nonton misalnya tes modeling apa gitu, ternyata itu sebenarnya nggak relevan tapi masih ditulis gitu. Kalau saranku sih nggak perlu ya teman-teman, karena tadi kan kita pengen tetap terlihat profesional gitu. Pildacil banget, iya Pildacil. Pildacil bisa kali ya kalau mau lanjut pendidikan S2 di Timur Tengah, ngambil topik yang berkaitan sama dai-nya dia dulu. Iya, benar. Mungkin bisa diceritain studi apa tadi kalau pendidikan lanjut ya, pakai resume atau personal statement. Bener. Itu mungkin sesuai bisa ya Kak, diceritain. Kalau dari kecil suka berdakwah gitu, dan mungkin pengen pengen lanjut kuliah agama misalnya gitu ya, dan memang dari kecilnya tuh udah fokus berdakwah misalnya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tadi misalnya mau ngelamarnya marketing terus nulis pernah ikut Pildacil, kan nggak nyambung ya, Wak, gitu. Nah, terus ini sebenarnya rumor aja sih kalau misalnya HRD itu nggak suka baca CV yang terlalu panjang, karena sebenarnya logikanya gini teman-teman, apalagi nih kalau teman-teman mendaftarkan lewat web LinkedIn misalnya, atau mendaftarkan lewat Kaliber atau website-website pencari kerja lain lah gitu,
itu pasti teman-teman suka ngeliat kan udah berapa banyak yang mendaftar, more than 200 applicants misalnya, itu artinya si HRD-nya harus baca CV lebih dari 200. Kalau HRD-nya ada 10 orang aja, satu orang harus baca 20. Kan ya capek juga kan baca profil orang 20 gitu. Dan kayaknya nggak mungkin juga deh ada 10 orang yang nge-review, paling banyak 2-3 gitu. Jadi kalau saran aku sih untuk membuat CV sesingkat mungkin, tapi kontennya itu memang tadi ya relevan dengan minat dan posisi yang pengen kita daftarkan gitu. Jadi jangan sampai terlalu panjang, jadi HRD-nya udah males duluan nih liatnya gitu. Nah, terus yang terakhir ini sebenarnya manner wise sih teman-teman. Jangan sampai lupa untuk nulis subject email dan body email. Karena memang selain website-website pencari kerja, tadi banyak kan melamar kerja itu juga lewat email gitu. Kalau aku sih memang banyak banget ya yang aku kirim tuh lewat email gitu. Jadi ketika si HRD-nya itu buka email, ada subjeknya jelas. Kalau udah no subjek, kayak mungkin dia nggak akan buka gitu, karena ya email apa ini gitu kan. Dan ini sih teman-teman, ini sebenarnya sedikit tips dari aku ya tentang mengirimkan email gitu. Kalau aku jujur nggak punya pengalaman diterima pekerjaan lewat website-website pencari kerja gitu, karena di situ pemikiran aku udah kok banyak banget ya yang mendaftar gitu. Sebenarnya pernah kepanggil, tapi nggak pernah sampai lolos tahap akhir gitu. Tapi kalau yang aku lihat di web tersebut, kayak more than 200 applicants, itu kan banyak banget ya teman-teman yang daftar gitu. Dan inilah luas banget gitu. Nah, aku tuh selalu prefer melamar kerja dengan cara mengirimkan email, dan kalau bisa udah dari rekomendasi teman gitu. Jadi sebenarnya istilah ordal tuh sangat common ya di dunia kerja gitu. Makanya tadi aku sangat menyarankan teman-teman punya aktivitas di dalam luar kampus, ikut kompetisi gitu. Karena gini teman-teman, tadi kan udah aku bilang ya kalau punya ordal tuh common di dunia pekerjaan gitu. Nah, si ordal ini fungsinya adalah biasanya mengirimkan CV kamu, kalau nggak langsung ke HRD, langsung ke usernya, atau istilahnya nanti orang yang akan jadi leader kamu gitu. Nah, dari ratusan CV yang masuk lewat website-website itu, kemungkinan kita bisa di-review secara langsung, itu tuh agak meragukan ya. Jadi aku tuh sangat sering nanya sama teman aku, ada lowongan nggak, atau ada opportunity ini nggak gitu. Jadi kalau bisa, aku minta tolong nih sama teman aku, tolong disampaikan CV aku ke usernya langsung gitu. Jadi kayak aku nggak perlu tuh bersaing sama ratusan orang itu gitu. Nah, itulah gunanya teman-teman memanfaatkan waktu untuk ikut kegiatan-kegiatan yang tadi aku udah jelasin gitu. Boleh selanjutnya, Ror? Ya. Nah, terus interview. Dari tadi kan mungkin aku udah ngomong-ngomong soal interview gitu ya. Nah, interview ini biasanya adalah proses yang teman-teman akan lewati setelah tahap CV screening gitu. Memang perusahaan tuh punya standar yang berbeda-beda ketika melakukan rekrutmen. Ada yang habis CV screening tuh teman-teman suruh ngerjain tes dulu, ada yang ikut FGD, tapi ada juga yang langsung interview gitu, atau setelah melalui tahap itu baru interview gitu. Tapi interview ini kayaknya tahap yang pasti deh dilalui sama teman-teman gitu. Nah, interview ini tujuannya adalah untuk melihat nih apakah teman-teman secara personality itu cocok sama role yang akan teman-teman jalankan nanti dan budaya perusahaan gitu. Jadi enggak se-obvious SBMPTN atau SNMPTN dulu ya. Kayaknya kalau kita tuh bisa ngerjain soalnya, atau semua soal yang kita kerjain tuh udah kita jawab dengan benar, kita tuh pasti masuk gitu. Nah, kalau di dalam mencari kerja ini, fit personality kita sama budaya perusahaan tuh penting banget gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita udah personality kita udah nggak fit, bisa jadi kita nggak akan masuk aja sepintar apapun kita gitu. Nah,
mungkin aku punya tips untuk interview ini, tapi memang nggak banyak ya. Cuma tadi kan aku ada bilang kalau misalnya di interview ini biasanya perusahaan itu pengen tahu personality teman-teman lebih lanjut. Jadi yang bisa aku sarankan adalah mempersiapkan SWOT analisis teman-teman. Nah, seingatku dulu waktu SSDK ya, waktu baru masuk kuliah, kita tuh pernah diajarin bikin SWOT analisis. SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, sama threat. Di situ kekuatan kita adanya di mana, kelemahan kita ada di mana. Terus kesempatan yang kita bisa dapetin dari luar tuh seperti apa, ancamannya tuh gimana gitu. Itu teman-teman siapin aja, karena biasanya aku hampir selalu sih kayaknya kalau di interview nanya kekurangan kelebihan kamu tuh apa ya gitu. Nah, tapi mungkin sedikit tips dari aku ya, ketika kita menjelaskan kekurangan, kayak kita juga ngasih tahu gimana sih cara kita menghadapi si kekurangan kita itu gitu. Itu. Nah, yang kedua, biasanya selain mau tahu personality kita lebih lanjut, pengen tahu juga pengalaman-pengalaman yang udah kita lalui gitu. Tadi ikut lomba, terus juga magang, terus punya proyek-proyek, dan lain sebagainya. Biasanya kalau itu relevan, perusahaan itu pengen tahu pengalamannya itu seperti apa. Nah, di sini untuk kita bisa menjelaskan pengalaman kita itu dengan komprehensif gitu, aku pernah belajar metode STAR ini nih. STAR itu adalah situation, task, action, dan result. Jadi kita bisa jelasin nih saat itu gimana situasinya, kita harus ngapain, apa aja tantangannya, dan gimana caranya kita manage tantangan itu gitu. Terus hasilnya seperti apa gitu. Jadi selain apa yang metode STAR ini, selain membuat apa yang kita sampaikan itu jadi lebih terstruktur, jelas gitu. Saat itu seperti apa gitu. Kita menghadapi pekerjaan itu gitu, teman-teman. Nah, mungkin kayaknya dari aku itu aja sih, Ror. Mungkin ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan di akhir. Boleh next, Ror? Oke. Nah, ini sedikit reminder atau mungkin pesan aja sih dari aku. Yang pertama adalah untuk teman-teman jujur ya. Jujur itu jujur luar dalam gitu. Kalau jujur dalam tuh artinya teman-teman jujur nih. Sebenarnya teman-teman tuh pengennya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya pengennya ini gitu, pengennya di digital marketing gitu, ya udah ambil aja digital marketing, jangan mengambil yang lain karena faktor eksternal yang misalnya teman-teman nggak bisa handle gitu. Terus kalau jujur ke luar, otomatis jujur di sini sama HRD, jujur sama perusahaan yang pengen kita lamar gitu, tentang pengalaman-pengalaman kita. Jadi nggak dibuat-buat, karena biasanya perusahaan tuh tahu kok kalau misalnya kita jujur atau enggak. Jadi menurutku jujur ini sangat penting gitu. Yang kedua, Rory boleh next? Oh iya. Nah, tadi udah sempat mention sedikit nih, kalau setiap pribadi teman-teman itu adalah pribadi yang unik gitu. Teman-teman punya sisi menariknya teman-teman sendiri, dan teman-teman punya minat yang berbeda-beda. Jadi udah pasti kalau tujuannya beda, CV-nya tuh juga beda. Makanya tadi aku sempat bahas, aku tuh punya beberapa CV gitu, karena saat aku baru lulus, aku tuh nggak yakin 100% aku tuh pengen di marketing. Kayaknya aku pengen juga coba dunia sales misalnya gitu. Nah, makanya aku punya satu CV yang mana ditujukan buat posisi-posisi sales, satunya lagi aku tujukan buat posisi-posisi marketing gitu. Jadi HRD yang membaca CV kita itu juga enak dan merasa, oh dia benar-benar nulis ini untuk posisi ini dan untuk perusahaan kita gitu. Selanjutnya, nah jangan ragu buat nanya dan juga berbagi sama teman-teman gitu. Karena jujur ya, setelah lulus dari ITB, aku sangat merasa terbantu sama ilmu-ilmu yang dipunya sama temanku. Mungkin ada ya orang yang seperti ini, tapi aku percaya sih teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu. Tapi ya aku pernah menemukan gitu, ketika ada lowongan pekerjaan atau ada opportunity apa, itu takut gitu, kayaknya kita mau ngedaftar juga, takut misalnya kita jadi saingan atau gimana gitu. Kayak sebenarnya itu hal yang menurutku sangat amat nggak perlu ya teman-teman, karena tadi kan aku udah bilang, interview itu
proses yang pasti, dan interview itu akan menilai apakah secara personality kita cocok atau enggak gitu sama budaya perusahaan. Jadi kalau kita pinter banget pun, kalau secara personality kita nggak cocok, ya udah mungkin nggak akan dapat aja. Kalaupun dapat bisa jadi kita nggak betah di sana dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya ada peluang atau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu, misalnya gimana sih caranya untuk menyampaikan hal ini dengan baik, gitu tadi menyampaikan pengalaman teman-teman dengan baik dan maunya tuh ngobrol sama teman-teman yang juga punya pengalaman itu gitu. Jadi jangan ragu buat bertanya dan juga saling berbagi gitu. Nah, selanjutnya Ror. Nah, teman-teman jujur ya, setelah aku lulus dari ITB, aku mendaftar ke perusahaan tuh banyak banget dan kayak banyak banget yang kayak aku tuh mungkin baru masukin CV udah dapat rejection email, terus mungkin udah melewati banyak proses tapi ditolak gitu. Nah, tapi di situ aku ya merasa down ya, wajar ya, tapi aku merasa ya setelah melalui itu semua aku merasa kayak justru karena aku gagal itu aku terbantu untuk belajar berikutnya gitu. Kayak waktu aku interview pertama kali aku tuh nggak tahu STAR method itu, jadi ketika aku ditanya jawabnya tuh ngalor ngidul kemana-mana aja gitu, kayak oh iya dulu gini gitu kayak nggak jelas gitu. Waktu saat itu aku tuh kerjaannya tuh ngapain, apa yang aku lakukan, hasilnya seperti apa, itu tuh nggak jelas gitu. Makanya aku nggak diterima karena ya dari gaya ngomong aku aja nggak jelas gitu. Nah jadi kayak karena aku gagal dari situ ya aku bisa improve di interview berikutnya gitu. Dan somehow setelah lulus dari ITB aku merasa kayak kalau itu bukan rezeki kayaknya nggak akan dapet aja gitu loh Ror. Jadi kayak ya udah aja gitu kalau misalnya nggak dapet ya itu tadi, karena setelah lulus dari ITB nih buat masuk perusahaan, lanjut S2, mau usaha, kayak ada banyak faktor selain apakah kita tuh pintar atau enggak itu sih. Jadi jangan merasa kalau misalnya teman-teman gagal tuh karena kurang pintar atau apa gitu. Itu sangat sama sekali enggak. Itu Rory dari aku. Aku nge-rap banget gak sih? Enggak kok, masih jelas. Oke. Udah selesai ya? Oke, udah Ror. iya udah nih. Oke, terima kasih banget nih Kak Yesa buat sharingnya dari awal sampai akhir. Baik banget yang bisa langsung diaplikasiin. Nah, kita langsung ke tanya jawab aja kali ya, kan dari tadi mungkin aku belum mempersilahkan bertanya-tanya juga. Nah, jadi sekarang boleh nih teman-teman yang punya pertanyaan buat didiskusikan bareng Kak Yesa, boleh ya chat dulu ya di kolom chat. Nanti kalau mau open mic aku kasih komando, tapi kalau dari chat aja nggak apa-apa. Udah Nah, ada nih sekarang, Ror, Iklima. Iya, langsung nih. Mantap. Oke, boleh Iklima, gimana? Oke, halo Kak Yasa, salam kenal, aku Iklima dari Teknik Lautan. Sebelumnya makasih banget untuk Iklima. Ya, makasih banget untuk sharing-sharingnya hari ini. Ya. Jadi aku mau tanya beberapa hal. Yang pertama, sebelum sama Kak Yesa, aku pernah juga ikut kayak sesi sharing tentang CV gini. Terus ada beberapa pendapat bahwa sebenarnya kalau bikin CV itu kita nggak perlu desain yang ngikutin template yang banyak di internet gitu loh. Bahkan beberapa itu menyarankan CV-nya itu polos aja, ya udah kayak kita ngetik biasa pakai font Calibri atau Times New Roman 12 yang gampang dibaca gitu. Jadi aku mau tanya, untuk perusahaan-perusahaan yang nggak relate ke desain, sebenarnya seberapa berpengaruh sih desain dari CV kita gitu? Apakah itu akan sangat signifikan atau enggak? Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, kalau misalnya aku lihat template-template yang ada di internet, itu banyak banget kayak semacam bagian untuk self-assessment gitu loh, kayak leadership dikasih 4 bintang gitu, terus Microsoft Excel dikasih 4,5 bintang gitu. Dan aku pernah baca pendapat kalau sebenarnya tim recruiter itu nggak suka gitu dengan self-assessment yang seperti itu. Aku pengen tahu aja pendapatnya Kak Ayasa tentang hal ini tuh kayak gimana. Itu aja pertanyaan dari aku, makasih banyak sebelumnya. Oke, thank you ya pertanyaannya ya Iklima. Nah,
Oke, yang pertama soal seberapa signifikan desain sama perusahaan yang nggak relate sama desain gitu. Nah, sebenarnya ya di sini desain itu aku gunakan bukan untuk impresi bahwa aku bisa desain gitu, misalnya gitu, atau bahwa CV-nya nih cantik gitu, enggak. Tapi lebih ke memudahkan aku menuliskan pengalaman-pengalaman aku secara terstruktur dan enak dibaca gitu. Nah, karena udah ada template-template ini, jadi kan aku bisa mengolom-ngolomkan gitu loh, bikin kolom-kolom pengalaman tanpa kayak nabrak satu dan lainnya gitu sih. Dan kalau misalnya, sejujurnya aku nggak pernah bikin CV yang polos banget gitu. Karena jujur aja aku nggak terlalu jago ngedit kalau di Microsoft Word. Karena kalau di Microsoft Word tuh kan kaku gitu ya ininya ya, setting paragrafnya ya. Jadi kalau misalnya mau bikin kolom-kolom, aku agak kesusahan gitu. Jadi disitulah aku menggunakan desain supaya CV aku tadi bagian-bagiannya tuh jelas dan bisa masuk gitu. Semua pengalaman yang pengen aku bagikan. Itu satu. Nah, dan sejujurnya aku pun belum pernah nih melamar pekerjaan dengan polos. Jadi jujur aku belum tahu. Tapi memang aku pernah sih join ngelihat kerjaan temanku yang HR gitu. Rata-rata memang orang CV-nya itu pakai desain gitu. Nah, tapi kalau mungkin perusahaannya enggak ini, aku pun nggak bisa jawab ya karena aku nggak punya pengalaman di situ. Sebenarnya sih gitu. Tapi tadi ya poinnya untuk memudahkan kamu menuliskan pengalaman-pengalaman kamu. Template itu fungsinya seperti itu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya kalau nggak salah, kalau di template-template itu suka ada self-assessment gitu. Misalnya leadership 7,5, terus Microsoft Excel 10 gitu. Nah, sebenarnya aku sendiri pun nggak menggunakan kayak gitu ya, karena kayak kalau disuruh nilai sendiri kemampuan aku berapa, aku khawatir nih, misalnya ternyata seiring waktu berjalan, kemampuan Microsoft Excel aku misalnya enggak lagi sama seperti ketika waktu aku masih kuliah dulu, karena setelah kuliah tuh kan nggak ngapa-ngapain ya saat itu. Jujur aku nggak ngapa-ngapain, jadi kayak takutnya udah banyak yang lupa dan ketika dites malah nggak bisa, jadi kan malu gitu. Kalau aku sendiri sih nggak pakai hal itu gitu. Dan mungkin kalau misalnya udah pernah dengar seperti itu, saranku jangan dipakai sih. Nah, dan sebenarnya template itu ada untuk kita berkreativitas lebih lanjut nih. Apakah yang pengen kita masukin itu udah sesuai atau belum gitu. Jadi menurutku template itu walaupun udah ada template, kita buat fleksibel aja. Kalau aku sih jujur pakai template, tapi tetap aku ganti misalnya warnanya. Terus misalnya aku buat lagi bagian-bagiannya yang sesuai dengan apa yang pengen aku masukin gitu. Jadi nggak terpaku sama template banget gitu, Iklima. Oke Kak, udah menjawab Iklima. banget. Makasih buat jawabannya. Oke, sip. Mantap. Ada lagi nih, Ror, Aulia ya. namanya. Aska dulu kan ya, yang pertama di atasnya. Aska boleh. Halo, Ror. Halo, Aska. Kalau di aku, ini Aulia dulu sih Kak yang nanya. Oh kalau iya. di aku. Iya. Oke. Boleh deh Aulia dulu kalau gitu. Udah. Dia ini bilangnya mau di kolom chat ya? Belum dilempar tapi ya? Kayaknya ya. Halo Aulia. Gak apa-apa Kak, lagi siapin untuk bagi-bagi buka. Wow. Oke. Gak apa-apa, mungkin bisa ke Aska dulu nih sambil nunggu Aulia menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, boleh. Aska boleh. Oke, thank you. Sebenarnya thank you banget. Ini wawasannya insightful banget gitu. Kenalin, aku Aska Aulia dari STI 19. Di sini aku punya 2 pertanyaan gitu Kak. Pertama, buat tadi di interview kan kayak kita kalau bisa kayak belajarin company culture gitu kan. Nah, gimana cara kita tahu company culture itu ketika posisinya waktunya marketing. Kayak kadang tuh kan kayak HR itu kayak ngasih pemberitahuan kayak dadak gitu kan, kayak mungkin kayak
nggak sampai nggak sampai 1 hari gitu. Jadi kayak waktu kita belajar itu minim banget gitu. Dan posisinya di situ nggak ada relasi yang bisa tanya tentang perusahaannya gitu atau terus kayak misal mau nanya orang di LinkedIn gitu yang kayak di company ini tuh kayak juga nggak visible gitu dalam waktu 24 jam gitu. Terus kayak kalau cuman lihat kayak website, terus kayak profil LinkedIn tuh kayak cuman kayak deskripsi singkat gitu loh, nggak tahu gimana kultur perusahaannya gimana, terus work environment-nya gimana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mau nanya yang di poin 2 kan ada different objective di different CV gitu. Misalnya tadi kan kayak aku misalnya minat 2 kan, ada produk sama UI UX gitu. Nah, itu tuh aku nggak tahu gitu loh kayak sebenarnya selama ini kayak apa sih bedanya CV yang dimasukin ke beda divisi gitu. Maksudnya kayak pengalaman juga kayak isinya juga sama-sama aja, dan pengalaman kayak organisasi tuh nggak tahu ya, setahu kayak jarang banget yang relate ke divisi pekerjaan gitu kan, nggak ada kan namanya apa kayak divisi UI UX tuh kan jarang banget gitu kan. Jadi kayak apa yang harus diubah di CV yang membedakan antar CV untuk apply divisi yang berbeda gitu sih Kak. Itu dari aku. Thank you Kak. Oke, thank you Aska pertanyaannya. Nah tadi, sorry agak choppy. Untuk yang pertama itu kamu menanyanya untuk gimana supaya kita bisa fit sama company culture-nya atau supaya kita bisa mengetahui company culture-nya? Gimana cara tahu company culture-nya dengan waktu yang mepet gitu sih Kak. Oke. Kalau nggak ada kenalan, jujur sih aku bakal cari tahu. Aku bakal nanya sama usernya pas interview aja gitu. Jadi kayak nggak akan, mungkin ya bisa ya cari-cari tahu gitu. Sebenarnya kalau di LinkedIn kamu nggak perlu ngechat orang yang kerja di sana, tapi kamu mungkin bisa cari tag perusahaan, tag perusahaannya gitu. Nah mungkin akan muncul tuh kegiatan-kegiatan perusahaannya tuh kayak gimana, terus aktivitas penjualannya itu seperti apa. Itu sih tadi supaya bisa dapat company culture itu. Nah, tapi kalau untuk fit sama company culture-nya mungkin menurutku itu nggak perlu kita bikin. Kalau memang kita fit pasti bakal recruiter akan tahu kalau kamu tuh fit sama company culture-nya gitu. Itu sih kalau dari aku ya, Ror. Yang kedua, apa yang harus diubah di CV untuk bikin CV yang berbeda kalau pengen menyesuaikan dengan objektif yang berbeda. Karena tadi dari Aska aku ingat kamu bilang kalau misalnya kegiatan organisasi itu nggak terlalu relevan. Tadi Aska, kamu bisa ikut sertifikasi, misalnya ikut online course yang ada di Coursera gitu, kamu bisa cari-cari di LinkedIn. Nah, itu bisa kamu sertakan di CV gitu. Nah, nanti kalau misalnya itu udah ada di CV kamu, selanjutnya kamu bisa ikut magang nih, supaya sertifikasi kamu kepake di magang itu. Gitu, Aska. Apakah sudah menjawab atau masih ada yang kurang? Ya, benar Aska. Ada yang mau ditanggapi dari ini Kak Esa? Berarti mungkin aku langsung dikit. Berarti yang pertama, jadi kayak dari aku ya lebih cari ke kayak activity dari perusahaannya kayak gimana gitu ya. Terus kayak aku analisis kayak dia tuh gini, jadi kayak mungkin culture-nya kayak gini. Terus sama kayak yang kedua mungkin ya itu bisa jadi kayak course gitu. Kayak aku agak ragu gitu loh Kak, kayak course tuh gimana cara perusahaannya ngevalidasi kalau aku ikut course ini tuh aku beneran ikut gitu loh. Jadi kayak gak pernah memikirkan masukin course gitu ke CV. Oke. Sebetulnya kalau course itu kan ada sertifikatnya ya. Kalau misalnya perlu disertakan, misalnya diminta gitu, kamu bisa upload sertifikatnya, itu kamu bisa upload. Itu satu. Dan kan kalau online course itu pasti sertifikatnya personalized ya, ada nama kamu gitu di situ. Dan kayak kamu bisa cari penyedia online course yang memang terpercaya gitu. Contohnya kayak Coursera itu kan udah banyak banget ya yang ikut gitu. Atau banyaklah menurutku di Google yang bisa kamu ikutin. Tapi setahu salah satunya bisa dari Coursera itu. Gitu, Aska. Oh, oke. Thank you, Kak. Iya, sip. Atau ya kalau misalnya ada misalnya kamu pengen ikut yang berbayar, bisa juga sih ikut yang berbayar gitu. Kalau yang berbayar lebih
lebih-lebih lagi kali ya ininya dari yang gratis misalnya gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Aulia nih, Ror. Kak, Kak, apakah diperbolehkan misal ada CEO perusahaan startup, lalu dia post lowongan pekerjaan di LinkedIn, tapi dia nggak menyebutkan CV-nya harus dikirim kemana. Nah, lalu kita inisiatif sendiri kirim emailnya ke HRD perusahaan terus secara langsung. Lucu juga sih sebenarnya. Ada yang ngepost kalau lagi ada lowongan, tapi nggak disebutin dikirim kemana gitu, kayak beneran nggak sih ada lowongan, kan pasti kita akan ngerasa gitu ya. Kalau menurutku ya nggak apa-apa sih kita ngirim atas inisiatif sendiri, namanya kan juga mau cari peluang. Menurutku nggak salah sih Aulia kalau kamu mau langsung kirim ke HRD-nya, siapa tahu memang dibutuhkan gitu, atau misalnya siapa tahu ada posisi lain yang tadi misal serupa tapi tak sama, terus ada peluangnya kamu bisa ditawarin gitu. Nggak apa-apa. Ini startup apa ya, aku jadi penasaran. kenapa nggak bilang gitu mau CV-nya dikirim kemana, kan kita bingung ya. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi mungkin teman-teman? Oke, silahkan. Waktu kita masih banyak ya bersama Kak Yesa pertanyaannya. Nih ada ini nih tambahan dari Kak Heni. Kadang-kadang kalau course gitu gak cuma nunjukin minat kamu di mana, tapi juga menunjukkan kamu orangnya suka belajar, eager to learn, dan produktif juga. Bener tuh, menurutku itu sih kayak mencari kegiatan. Kalau kita tuh menunjukkan bahwa kita adalah orang yang suka cari kegiatan, suka belajar, itu juga salah satu hal yang penting sih. Apalagi kita kan baru lulus ya, mungkin pengalaman kita belum banyak merasakan asam garamnya pekerjaan gitu. Pastinya dibutuhkan orang yang benar-benar mau belajar gitu, karena dari mana lagi kita bisa berkembang kalau nggak dengan terus-menerus belajar gitu. Oke. Mungkin Kak Yesa bisa ngasih ini ya Kak, kan sebenarnya kalau LinkedIn itu juga baru ya bagi angkatan kita kan 2015 nih, teman-teman 2015. Itu dulu ya kita kayaknya baru aware terhadap LinkedIn itu di tahun ya setelah kita lulus. Ya Kak Yesa udah lulus sih, kalau aku kan lulusnya 5 tahun. Itu tuh baru ya. Nah, pertanyaannya tuh kalau aku boleh Kak Yesa berbagi gitu ke teman-teman BLB, Wardi ini kan ada yang udah emang mau lulus 2016-2017, ada juga nih sebenarnya yang masih angkatan 2020. Nah, kalau menurut Kak Yesa gimana nih Kak? Baiknya teman-teman 2020 ini udah dari awal kuliah bikin LinkedIn dan menyiapkan gitu ya konten-kontennya, istilahnya jalur pengalamannya, mau menuju ke perusahaan apa, kalau mau cari kerja, atau mau menunjukkan apa sih gitu ya dari dirinya terkait nanti kalau udah lulus, jadi dipersiapin kan dari masa kuliahnya gitu ya. Nah, bikin LinkedIn itu mending nanti aja emang ketika mau cari pekerjaan, atau ya dari awal aja gitu meskipun belum ada isinya ya. Jatuhnya kayak misal teman-teman TPB yang 2020 sekarang gitu ya, udah butuh bikin atau belum, gimana Kak Yesa? Menurutku nggak apa-apa sih, Ror, kalau mau bikin memang dari awal baru masuk, kan nggak ada salahnya toh cek ombak gitu, mau lihat saat ini peluang-peluang yang lagi ada tuh seperti apa sih, siapa tahu ternyata ada kesempatan magang gitu kan, kalau magang kan nggak harus sudah lulus kan. Nah, itu bisa juga teman-teman dapetin dari LinkedIn. Terus juga tadi kata Rory, kalau misalnya mungkin baru kuliah, mungkin belum banyak pengalamannya, nggak ada yang bisa di-post. Menurutku nggak sih. Karena kalau baru kuliah, masa sih nggak ada aktivitas sama sekali gitu kan. Misalnya tadi dari sekian banyak aktivitas yang aku bilang, dari akademik sampai yang misalnya ikut lomba, magang, itu menurutku bisa sesuatu yang bisa loh di-share di LinkedIn gitu. Bahkan teman-teman diberikan beasiswa luar biasa ini gitu, maksudnya sebagai Wardi BLB ini, menurutku itu sesuatu yang bisa di-share juga nih di LinkedIn gitu. Atau misalnya tiap minggu kan teman-teman ada kegiatan pembinaan nih, bisa di-share juga tuh di LinkedIn. Hari ini ada pembinaan mengenai ini gitu. Nah, walaupun misalnya teman-teman nggak terlalu berminat nih sama topiknya, tapi ya tadi seperti yang Kak Hendy bilang, itu cukup menunjukkan
kalau kita tuh orangnya produktif dan mau belajar gitu. Itu sih yang menurutku aspek yang penting dimiliki sama fresh graduate. Oke. Ada tanggapan? Gitu, Ror. Oke. Iya, misal nge-share catatan pembinaan BLB hari ini di LinkedIn, sabi juga. Iya, benar-benar banget. Aku sering sih ngelihat temanku yang mungkin sering diundang jadi pembicara gitu, terus banyak banget yang nge-post hal-hal yang dibahas, didiskusikan di webinar, terus di-share ke LinkedIn gitu. Toh kan di sini kita tujuannya mau berbagi informasi ya, jadi menurutku nggak ada salahnya sih. Gitu. Oke. Sebenarnya aku ini juga sih pengen sharing nih kayak sama teman-teman BLB yang lain nih. Nah, jadi kan aku setelah lulus di April 2020 kemarin tuh aku masih nganggur 4 bulanan awal ya. Dan masa-masa 4 bulan itulah masa-masa aku paling banyak belajar nih tentang yang namanya job applying, cari kerja, mendaftar kerja yang baik, terus mencari lowongan yang emang sesuai sama diri kamu, atau lowongan yang kamu nggak terlalu sesuai tapi kamu pengen segera bekerja, dan ya kategori-kategori lainnya lah gitu kan. Nah, terus tuh ada nih di salah satu kesempatan ordal tadi gitu ya, ordal yang emang cukup awam dalam dunia mencari pekerjaan. Nah, pernah dapat cerita nih dari teman ketika si calon rekruternya ini nanya saran gitu ya ke teman aku, namanya anggaplah Syafiq gitu ya. Syafiq, lu ada kenal orang nggak gitu yang bisa gini gitu buat berangkat kemana untuk proyek 6 bulan atau 1 tahun waktu itu ya, lupa. Syafiqnya ini bilang, ada bang gitu, dia senior kami di jurusan gitu ya, ada bang namanya si ini 2 nama gitu atau 3 nama, lupa. Terus dari abangnya nanyanya kayak gimana, bener nggak kayak gini orangnya gitu, nggak kayak gitu, atau lu serius kenal sama dia gitu. Tapi dia yang pertanyaannya adalah mereka punya profil LinkedIn nggak gitu, LinkedIn-nya apa, biar gue lihat sendiri. Nah, di saat itu pas aku dapat dari cerita si Syafiq ini, aku wah, nih emang LinkedIn kunci banget, ya bukan kunci banget sih ya, menjadi salah satu gerbang gitu ya buat mendapatkan pekerjaan impian secara lebih mudah. Nah, makanya kayaknya menyusun profil LinkedIn dengan baik sedari dini tuh penting gitu ya, karena nanti ya siapa yang tahu ternyata ya kita ya abis ini kontrak aku abis juga akan mencari kerja, adalah itu yang dicari gitu, profil LinkedIn aku. Iya, betul sih, karena LinkedIn ini seperti CV dalam bentuk sosmed ya, jadi cukup bisa menjelaskan background kita secara kronologis, terus minat kita, kecocokan kita itu bisa di-share di LinkedIn. Oh iya, terus ini juga sih teman-teman, dulu tuh aku pas bikin LinkedIn ya, Ror, kayak aku nulis aja nih saat itu role-nya apa, perusahaannya apa, terus kapan gitu. Tapi aku nggak nulis deskripsinya gitu. Nah, sejujurnya setelah aku menuliskan deskripsinya tuh, iya ada deskripsinya. Nah, setelah aku menjelaskan deskripsinya, aku tuh ngerasa kok jadi ada yang nanya apakah aku interest untuk career opportunity gitu. Karena orang jadi jelas tahu di posisi itu apa sih yang kita kerjain gitu, dan pencapaiannya tuh apa, terus gimana cara kita manage itu gitu. Walaupun sebenarnya aku jelasin mungkin nggak sedetail itu ya, Ror, tapi jadi ada yang tertarik nih dengan apa yang aku udah kerjakan gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau bikin LinkedIn jangan lupa diisi description-nya gitu. Ya, description. Dan sebenarnya aku juga ngelihat fenomena ini ya kayak di mana ketika kan tadi benar ya, CV itu emang rata-rata HRD prefernya 1 halaman aja per orang, karena kalau lebih dari itu akan memakan banyak waktu gitu ya. Nah, sudut pandang lainnya adalah ya ketika emang CV adalah medianya kita untuk memperkenalkan diri kita lewat 1 lembar halaman doang, tapi kemudian gimana nih capaian-capaian kita yang nggak tertulis di CV gitu. Nah, terus aku mikir, wah, LinkedIn nih jadi tempat yang tepat gitu, karena LinkedIn kan nggak terbatas ya, nggak ada halaman, dan isi akses gitu, semua orang bisa akses kapan aja, di mana aja, mereka nggak perlu mencari-cari CV kamu dibuatnya kapan dan bagaimana, karena LinkedIn itu ya sebagai platform media sosial profesional gitu yang memastikan penggunanya untuk selalu update, jadi bisa masuk semua. Pun tadi ya, tadi Aulia atau Aska ya, yang kalau sertifikasi gitu nunjukinnya gimana gitu.
Nah, itu Iya, itu coba bisa aja di-share di post di LinkedIn juga, LinkedIn. Nah, benar. gitu. Karena di bagian LinkedIn ada bagian keahlian gitu ya, sama ada bagian itu juga yang bisa dipasang tentang si sertifikasinya. Dan aku tuh punya pandangan juga ya, ketika teman-teman membagikan sesuatu di LinkedIn terkait aktivitas teman-teman, itu penting bagi teman-teman untuk memberikan key takeaways-nya ya, key takeaways atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa teman-teman dapatkan dari kegiatan yang teman-teman ikuti. Benar nggak Kak Esa? Jadi kalau dari course online nih tentang digital marketing, apa sih yang teman-teman dapatkan gitu? Satu paragraf atau 3 poin gitu ya yang ya hasil. Jadi teman-teman nih punya sertifikatnya, tapi teman-teman juga punya sesuatu yang bisa di sharing gitu dari pelajaran tersebut. Nah, ini menunjukkan kalau ya teman-teman nggak cuma ngikutin next dari si course online gitu, tapi emang teman-teman belajar dan teman-teman bisa mensarikan apa yang teman-teman dapatkan dari course online tersebut. Nah, itu istilahnya apa ya? Kalau aku bilang naikin engagement ya, naikin engagement dari recruiter ke dirinya teman-teman. Oke. Jadi banyak ngomong. Ada Oke, pertanyaan dari Henny nih. Komen Kak Henny nih ya. Mau nanya. Kalau HR tuh ngeliat medsos atau search kita, enggak ya sih internet? Kalau HR tuh ngeliat medsos atau search kita, enggak ya sih internet? Nah, benar katanya enggak. Ini tolong aku, atau Yesa bisa membaca dengan baik. Bisa. Ini sih teman-teman, aku sih sejujurnya nggak pernah nanya ya Hen sama HRD-ku kayak pernah nyari profil orang yang pengen kita ini nggak sih di internet gitu. Jadi aku sejujurnya menurutku itu benar atau enggaknya tergantung HR-nya sih punya waktu untuk itu atau enggak. Kalau menurutku HR perusahaan yang kalau teman-teman lihat di LinkedIn itu yang apply itu lebih dari 200 orang gitu, mungkin enggak. Nah, mungkin teman-teman itu akan dikepoin lebih lanjut kalau misalnya udah tahap interview user atau interview CEO gitu. Misalnya nih perlu tahu nih orang ini tuh apa aktivitasnya seperti apa gitu. Apakah bersih dari tindakan kriminal atau enggak, karena biasanya sekarang zaman cepet banget ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang salah tuh langsung boom gitu. Gitu. Tapi ya itu ya Hen, aku belum pernah tuh nanya sama HRD-ku apakah pernah nyari orang di internet gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman mendaftarkan buat tadi misalnya divisi sosmed gitu, terus teman-teman ada klaim kalau teman-teman punya skills di sosmed gitu. Tadi kan aku bilang kayak aku menyarankan untuk bikin kolom section skills, terus di situ merangkum skills apa aja yang teman-teman bisa gitu. Nah, kalau teman-teman ada mencantumkan bisa sosmed gitu, mungkin akan dikepoin nih sosmednya. Kayak apa sih gitu. Ternyata kalau yang asal jepret kayak ibu-ibu foto gitu, tahu kan Ror kalau ibu-ibu foto. Asal jepret aja yang penting meriah gitu. Mungkin nggak ada sisi estetiknya atau nggak mempertimbangkan nilai-nilai keselarasan yang ada di sosmed gitu, di feed-nya kita itu mungkin akan dipertanyakan sih, ini beneran nggak sih pernah megang sosmed gitu. Gitu. Mungkin tergantung posisi juga, Hem. Ya. Gitu. Sih, ya sama-sama Henny. Teman-teman Ordi gimana nih teman-teman BLB? Kan kemarin nggak sedikit juga ya yang di live plan-nya itu menuliskan setelah kuliah nggak nyari kerja ya. Tadi banyaknya yang menulis di kolom komentar cari kerja ya, tapi ada juga yang mau lanjut studi, kemudian mau entrepreneurship. Nah, itu yang sepertinya di luar mencari kerja gitu ya. Gimana nih, ada yang mau ditanyakan nggak Kak Esa? Atau kita diskusi bareng dari sini gitu ya, mumpung waktunya lagi pembinaan. Karena kebetulan nih ada di tim BLB kan ada beberapa orang ya yang udah berpengalaman dalam perihal pendidikan lanjut. Baik yang dia aktif mencari ataupun yang dia aktif menjalani gitu ya. Kita ada Kak Dira ataupun Kak Faris nih. Nah, ya boleh dong di-share. kakak BLB. Teman-teman dari Ordi gimana nih? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau mungkin
CV yang baik buat cari kerja, buat cari beasiswa gitu ya untuk pendidikan lanjut. Atau Kak Faris boleh langsung sharing mungkin ya pandangannya selama ini, Kak Dira juga perbedaan signifikan gitu ya antara CV mencari kerja sama CV mencari beasiswa ataupun CV mendaftar pendidikan lanjut. Perbedaan signifikannya kan kalau tadi Kak Esa ngejelasin ya ada 2 bentuk gitu ya. Nah, kalau Kak Faris dan Kak Dira gitu biasanya selama ini menemukan bentuknya seperti apa sih? Silakan Kak Dira. Ya, oke. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengaran ya, oke. Agak putus. Jadi kalau aku sih ngerasanya CV sebenarnya aku nggak bikin untuk yang nyari beasiswa ya. Soalnya kalau waktu nyari beasiswa itu dimintanya paling cuman proposal penelitian, motivation letter kayak gitu-gitu. Nah, cuman kalau bedanya CV yang nyari kerja dan satu lagi CV yang researcher gitu lah ya, aku ngebedainnya. Satu researcher, yang satu non-researcher kerja dimanapun, itu lebih ke kontennya, project-projectnya gitu, pengalaman-pengalamannya. Kayak kalau misalnya researcher tuh lebih ke penelitian apa pengalamannya, terus ya sesimpel TA dan tesis aja tuh itu bisa masuk. Terus kayak pernah conference di mana, penelitiannya apa, kayak gitu-gitu sih, kontennya lebih ke sana gitu. Akan banyak di sana nanti. Itu paling. Oke, Kak Dira. Nambahin ya, Faris. Kak Rory. Oke. Ya, jadi aku pernah ada pengalaman anggaplah diterima sama profesor gitu kan ya, tapi belum diterima kampusnya gitu. Nah, itu sesimpel aku nge-email profesornya dan kita ngejelasin apa yang memang kita lakukan tadi, yang tadi Dira sebutkan, itu tuh interseksiin atau diiriskan ya sama apa yang dikerjakan sama profesornya gitu. Kayak ya di emailnya tuh benar-benar ada CV-nya, ada paper-paper bukti-buktinya, terus ada juga suatu kalimat, suatu paragraf yang itu tuh ngejelasin gitu kayak ya saya di sini ingin mengajukan diri untuk menjadi student Bapak gitu kan ya. Terus penelitian saya sebelumnya adalah ini. Lalu saya sangat tertarik untuk menjadi mahasiswa Bapak karena saya telah membaca riset Bapak yang berisi bla 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 bla, sehingga saya merasa bahwa ini adalah suatu penelitian yang inline dengan penelitian yang ingin saya kerjakan begitu. Makanya saya highly motivated for this. Nah, itu aku dengan modal kayak gitu tuh pernah dapat 2 kali sih sebenarnya. Jadi satu di Korea, satu di Jepang, tapi dua-duanya belum ada yang rezeki karena hal-hal lainnya, begitulah ya. Oke. Apa tuh? Kontennya jadi kayak semacam motivation letter. Iya, jadi penting banget sih untuk ngeriset gitu kan ya. Ngeriset maksudnya latar belakang si profesor itu tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dia tuh emang risetnya tuh fokusnya apa dan sampai ke detailnya gitu sih sebenarnya. Kayak misalnya saya suka dengan penelitian Bapak karena Bapak suka membuat topologi baru dari inverter ya. Itu kalau di dunia teknik elektro lah ya. Jadi kayak detail itu, soalnya kan ya riset-riset profesor kan pasti detail-detail kan ya, makin tinggi tuh makin rinci. Jadi kalau kita nyebutin hal-hal detail kayak gitu, biasanya mereka jadi matanya tertarik gitu ke situ kayak oh nih anak ngerti nih gitu. Seenggaknya kita menunjukkan kalau kita ngerti gitu. Oke. Jadi kalau buat S2 banyaknya di konten conference gitu ya, dan penelitian, dan juga buat motivation letter atau meng-email ke recruiter, dalam hal ini berarti profesornya gitu ya. Ya mungkin nanti ada berlapis, habis profesor ke universitas, habis dari universitas ke beasiswa. Ya, tapi intinya adalah supaya bisa menunjukkan minatnya ya, minat yang dimiliki oleh teman-teman, itu bisa disambungkan dengan apa
apa yang dimiliki oleh si profesornya. Kalau ya tadi Faris, penelitian yang Faris ingin lakukan tuh ternyata dosen ini bisa membantu gitu, dan emang sedang dilakukan juga oleh bapak dosennya, bapak atau ibu. Jadi menurutku bisa jadi nge-email profesor ini tuh jalan ringkas gitu sih, Ror. Soalnya profesor banyak yang nyari kader juga. Mereka tuh megang beasiswa, Ror, sebenarnya. Iya. Mereka megang beasiswa, nyari kader untuk ngebantuin riset mereka gitu. Nah, jadi ada kalau emang hoki itu kita nge-email profesor, dia bilang, oh ya saya punya beasiswa untuk kamu. Itu bisa aja kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan ya, adalah pintu-pintu kesempatan seperti itu. Nah, ini buat nge-encourage ya teman-teman yang mau melanjutkan di pendidikan lanjut juga. Oke, gimana nih sampai sini dari teman-teman Ordi, BLT ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Boleh langsung ke kolom chat aja ya. Tadi aku sempat ngerangkum juga tuh yang udah disampaikan Faris sama Andira ya. Oh ya, gimana Kaisa? Kalau sebenarnya ada irisannya ya, bikin CV ini maupun mau cari kerja atau mau buat S2 gitu. Itu sama-sama nunjukin kalau kita tuh benar-benar berminat sama hal tersebut gitu ya. Jadi nggak cuma ngasih pengalaman-pengalaman apa aja, tapi memang beneran nih pengalaman kita tuh sesuai dengan posisinya karena memang kita ada minat di bidang tersebut gitu ya, Ror ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi Kak Yesa. Nah, mungkin dari Kak Yesa deh boleh memberikan kalimat penutup ya atau sampaian penutup terkait untuk materi kita hari ini dalam rangka membangun profil kita ya, utamanya melewati CV dan LinkedIn. Oke, boleh Kak Yesa. Sebenarnya sih kayaknya dari tadi udah sampai semua. Oh, ada yang mau nanya lagi nih. Kita kasih lah kalau kayak gini. Suka nih sama orang-orang yang antusias bertanya. Elianta, Kak, sorry mau nanya, apakah wawancara untuk freelance event gitu bakalan beda penilaiannya sama wawancara untuk kerja tetap? Oke, Kaisa punya pengalaman nggak atau punya pendapatnya nggak buat hari ini? Sebetulnya aku nggak pernah ikut wawancara freelance event, tapi kalau pertanyaannya adalah beda atau enggak, pasti beda. Karena kalau wawancara untuk freelance, itu kan pasti dia harus make sure apakah tadi kalau kita beneran minat nih sama eventnya, terus ada kemampuan untuk menghandle hal tersebut. Yang ketiga, apakah kita bisa berkomitmen untuk jangka waktu selama event tersebut gitu. Nah, sementara kalau misalnya buat kerja tetap, itu pasti komitmennya kan sampai nanti kita mau resign gitu. Komitmennya panjang gitu. Nah, pasti penilaiannya dari sisi komitmen beda sih, Ror, gitu. Kalau freelance event menurutku kamu make sure aja bahwa saya bisa menaruh kegiatan freelance event itu di sela-sela kegiatan saya yang lain karena saya sudah begini misalnya gitu. Kalau menurutku itu sih yang penting kamu make sure kalau selama event tersebut kamu bisa berkomitmen gitu. Oke, gitu Mel. Jadi kayaknya kalau freelance emang nanti ada ini ya, ada indikasi-indikasi, wah dia freelance nih, dia megang project freelance lain nggak ya, gitu ya. Iya. Orang ini beneran bisa deliver nggak ya, gitu kan. Karena pasti berbeda. Oke. Ya udah kayak kalau gitu ini aja deh, minta pesan buat adik-adik Ordinya ya, gitu. Jadi ya bisa termasuk ke materi tadi ataupun ya pesan kayak saya sebagai kakak gitu ya, kakak dari alumni ITB, kakak alumni. Oke. Sebenarnya sih tadi udah banyak ya kayak aku cerita aku nyesel nggak begini, nggak begitu. Aku pengen kalau misalnya aku bisa kembali ke kuliah aku pengen begini begitu gitu. Mungkin kalau pesanku mumpung teman-teman masih kuliah nih punya waktu untuk memikirkan lebih panjang, berpikir lebih panjang gitu.
setelah lulus dari ITB ini teman-teman mau ngapain gitu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan tadi, yang sesuai dengan minatnya teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman udah selesai nih dari ITB, teman-teman udah punya pengalaman-pengalaman yang relevan di sana. Karena salah satu hal yang aku sangat rasain nih, bedanya aku dari ITB dan teman-teman dari kampus swasta lainnya. Aku ngelihat teman-teman dari kampus swasta ini, mereka ada kuliah untuk magang gitu. Jadi kayak mereka tuh somehow udah punya pengalaman banyak magang, sementara aku selama 3 tahun kuliah cuma belajar aja gitu. Jadinya pastinya dari sisi pengalaman bekerja, mungkin aku kalah saing gitu dibandingkan mereka. Jadi kalau pesanku adalah teman-teman selagi masih kuliah, manfaatkan waktu luangnya untuk mengisi dengan hal-hal yang sesuai dengan minat teman-teman dan produktif gitu. Tadi sih yang kata Henny, menunjukkan bahwa kita eager to learn dan punya banyak kegiatan produktif gitu. Oke, sip. Mantap. Terima kasih nih buat Kak Yesa dan kakak-kakak BLB yang lain ya. Kita buat materinya dan juga pesannya. Nah, jadi siap lah ya teman-teman buat yang udah mau lulus, buat bikin CV dan LinkedIn cari kerja, ataupun buat yang belum lulus atau lulusnya masih lama, bikin CV dan LinkedIn dan mempersiapkan mereka sebaik-baiknya supaya nanti ketika teman-teman lulus bisa langsung dipergunakan gitu. CV dan LinkedIn-nya. Jadi nanti kalau ada orang yang nanya, punya profil CV LinkedIn-nya nggak gitu kan, langsung bisa dijawab, buka aja gitu. Dan langsung dapat dikenal teman-teman. Nah, oke. Kita ke agenda berikutnya. Sesi tanya jawab tadi udah ya. Nah, sekarang aku akan stop share screen. Nah, karena sudah selesai materinya, kita akan foto dulu seperti biasa sama pembicara kita ini. Nah, jadi teman-teman yang bisa ya, silahkan dibuka kameranya, kita on cam, kita ambil foto dulu buat dokumentasi kegiatan kita dan ya, buat dokumentasi. Seru. Oke, ditunggu ya teman-teman, silahkan dibuka on cam-nya. Dibuka on cam-nya, dibuka kameranya. Wow. Kalau ngeliat yang masih kuliah tuh suka iri deh. Andang. Ya, Kak ini lagi ada di ITB kan? Emang menyenangkan. Bikin kangen. Feels like home. Kampusku, rumahku. Oke, buat yang lain masih ditunggu ya, dibuka kameranya. Dan nanti buat peserta teraktif ya, aku diskusin dulu sama Kak Yesa buat 2 orang nih yang beruntung dan mendapatkan yang tadi pihak BLB sudah janjikan ya, e-wallet sebesar 50.000 untuk 2 orang. Oke. Gimana nih teman-teman yang lain sedang bisa buka kamera nggak ya? Atau masalah koneksi atau gimana? Ngurus etik. Etik itu apa, Juan? Salah satu laba-laba yang lagi kamu identifikasi. Oke, Nurul Doni, gimana? Ziman, Yusi, Vinta, Salsabila, Saskia, Divya, Sutra, Dewi, Frisly, Mukti, Henry. Etika penelitian. Oh, etika penelitian. Oke. Bowo, Kania, Safira, Fayed, pada Fayed. Oke. Yaudah ya. Kak Heni, bantu ya, Kak. Oke, mantap. Aja Kak. Boleh ya? Kak Firza. Kak Firza mana? Ada tuh. Nah, udah nyindir. Udah siap berarti. Oke, boleh ya halaman pertama. 3, 2, 1. Semuanya senyum. Lanjut, Kak Firza? Oke, lanjut ya. Berikutnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada 3 halaman ya di aku. 3 halaman terakhir ya. 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, sudah selesai. Siap. Sekali lagi terima kasih Kak Yesa. Biasanya Kak Yesa. Sama-sama. Terima kasih banyak juga buat kesempatannya bisa diskusi sama teman-teman hari ini. Oke, mantap. Kak Yesa kalau mau pergi dari room dipersilahkan, kita masih lanjut. Tapi kalau mau stay juga dipersilahkan ya Kak. Oke. Makasih Kak Yesa. Sama-sama. Makasih Kak Yesa. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, oke, kita kembali ke agenda kita seperti biasa ya untuk mengenal teman-teman kita. Nah, hari ini mungkin nggak terlalu banyak pembuatan ya, kita langsung aja. Kita kembali ke agenda sapa menyapa. Nah, nanti seperti biasa ya, mohon disapa temennya yang kita sedang perkenalkan. Nanti aku bantu juga. Oke, yang pertama, ada Haziman Sidik Mahari. Panggilnya Haziman ya, dari Kewirus 2019. Nah, jadi Haziman ini pernah dengar tentang teori flat earth. Nah, kalau dia ini teori flat feet ya, enggak deh. Jadi katanya Haziman ini kakinya rata sebagai keunikannya. Nah, dia ingin menjadi pengusaha di bidang agrobisnis, kita aminkan ya. Dan ini dia cerita uniknya. Jadi dia pernah di suatu hajatan disodorin box kardus yang kemudian ya dia lempar gitu sampah ke dalamnya. Tapi setelah disadari ternyata box itu sebenarnya untuk box sumbangan. Nah, jadi lagi hajatan ada yang nyodorin box gitu ya, minta sumbangan tapi malah dimasukin kardus sampah. Oke. Aziman, halo Aziman. Halo, hadir nggak ya Aziman ya? Ada nih. Halo. Aziman. Oke. Kalau nggak ada, lagi AFK sepertinya ya. Oke lah. Semoga tidak sedang kenapa-napa ya. Tadi dia balas di chat, Kak. Oh, lagi di rumah sakit ya. Oke, Aziman. Semoga ibunya lekas sembuh ya. Dan ya semoga tidak terulang lagi nih kejadian-kejadian Charlie-nya seperti ini. Oke. Halo Aziman, salam kenal. Oke, baik. Hati-hati ya Aziman. Tetap jaga protokol kesehatannya. Oke, next. Nah, kita punya teman kita adalah dari Noverta Indriansyah dari Matematika 17. Nah, dia memiliki minat di bagian keuangan dan sektor pemerintahan. Nah, makanya cita-citanya jadi Dewan Komisioner di OJK. Oke, fusion di antara keuangan dan pemerintahan ya, bagus. Nah, dia hobi main futsal dan tilawah. Oke, mantap. Sekarang sedang aktif menghafal Al-Quran. Mantap nih, Dery. Sangat mulia ya. Semoga dikuatkan dalam usahanya. Amin. Oke, Dery, boleh nggak on cam? Ya, on mic dan on cam. Kita sapa-sapa dulu. Halo, Dery. Oh, nggak ada ya? Oke, Dery-nya sepertinya nggak ada, tapi teman-teman udah lihat ya, ini dari Matematika 2017. Nah, kita lanjut ke orang berikutnya. Another Dery. Oke, tapi Dery ini dari Tegar Alfaras dari STM angkatan 2020. Kalimat motivasinya adalah ayah dan mama menunggu hasil kerjamu. Baik. Ya, benar ya itu ya, teman-teman. Jadi, ya, lakukan yang terbaik lah. Karena apa? Selain kita, ada ayah dan mama kita yang menunggu hasil kerja keras kita. Dia ingin menjadi Menteri SDM dan hobinya main badminton. Oke, Dery boleh kita ngobrol dikit, Der? Nggak bisa on mic. Oke, sedih ya. Dery nanti jangan lupa ya, kalau udah masuk kampus ikut UBT, unit badminton. UBT kepanjangannya apa ya guys? Ada yang ingat? Oke, agak lupa. Oke, Dery, semoga bisa ya segera memberikan hasil kerja keras terbaiknya untuk kedua orang tua Dery dan juga untuk kita semua ya. Amin. Oke, halo Dery, salam kenal. Unit bulu tangkis UBT. Oke, maaf.
Lupa banget, ingetnya UBG aja, unit basketball Ganesha. Jangan lupa yang suka main basket, nanti siapa tahu kita bisa ketemu di sesi basket bareng alumni. Iklan dikit. Oke, lanjut. Berikutnya ada Eno Febriani dari manajemen bisnis ya, angkatan 2015. Eno hadir. Panggilnya benar Eno nggak ya? Ya, halo. Febri. Halo, Eno biasa dipanggil apa? Eno, aduh ngarang banget. Maaf. Febri. Gimana? Biasanya dipanggil apa nih? Oh, dipanggil Eno. Oke, bener Eno ya. Nah, Eno ingin lanjut studi ke Jepang. Oke. Ingin bangun sekolah gratis untuk masyarakat yang ekonominya di bawah 2 juta per bulan. Oke, sangat mulia ya Eno. Semoga bisa segera terwujud. Kalau udah lulus nanti, udah studi ke Jepang juga. Nah, jangan jadikan kemiskinan membuat kita berhenti bermimpi. Oke. Oke, halo Eno, salam kenal. Halo semuanya. Oke, lanjut ya. Fatia Hana Nurul Rahim. Oke. Ingin menjadi guru atau konselor genetik dari biologi ya? Oke, dari biologi jadi konselor genetik ya? Atau aku terlalu tahu ya? Tapi emang kayaknya nyambung kan? Nah, dia keunikannya adalah dia seringkali menulis tentang mimpi yang dialami saat tidur. Oke, sebuah tips ya, biar nggak langsung lupa sama mimpi yang udah dialaminya. Oke, Fatianya hadir. Halo, Fatia. Bisa nggak nih panggilnya Fatia? Oke, kayaknya nggak ada ya, Fatia. Oke. Dia quotes-nya adalah, kalau kamu mati hari ini, pastikan kamu mati ketika berusaha menuntaskan amanah dan berusaha menjadi orang yang baik untuk orang-orang sekitar kamu. Oke, baik. Mantap banget, Fatia. Oke, selanjutnya ada Vinta Aulia Andiva. Ingin menjadi orang yang lihai ya, berbicara di depan umum, terus sangat suka volunteering, terutama untuk melibatkan dengan anak kecil. Oke, cinta sama anak kecil ya kayaknya. Vinta ini orangnya bisa menjadi emosional dan understanding di saat yang bersamaan. Oh, makanya kayaknya cocok nih sama anak kecil nih. Karena kadang susah ya baca emosi anak kecil. Oke, Vinta, halo Vinta, hadir. Halo Kak. Oke, Vinta bener ya biasanya panggil Vinta atau Jiva? Vinta Kak, bener kok. Oke, mantap. Vinta dari FTSL ya, 2020. Belum masuk penjurusan ya? Iya, belum. Oke, Vinta quotes-nya, the best view comes after the hardest climbs. Oke, Vinta suka naik gunung? Suka-suka aja. Oke, udah pernah naik berapa gunung nih Vinta? Gak pernah yang gunung-gunung gitu banget sih Kak. Paling kayak bukit-bukit biasa. Oke. Kita belum di Bandung berarti ya. Nanti di Bandung ada Gunung Putri itu, langganannya anak-anak. Oke, Vita, thank you. Salam kenal. Iya, salam kenal Kak. Semuanya juga ya. Oke, 6 aja ya untuk hari ini. Nah, ini kita masih banyak sebenarnya yang belum diperkenalkan, jadi masih ada sesi-sesi berikutnya. Mungkin sebelum ditutup ya, dari teman-teman Wordy, apakah ada yang hendak ditanyakan terkait pembinaan gitu ya? Aku coba buka sesi ngobrol ya, ngobrol-ngobrol sebelum kita tutup. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa gitu ya, karena mungkin di beberapa tempat sekarang udah masuk waktu ibadah asar, tapi kalau di aku masih agak lama sebenarnya. Gimana nih teman-teman? Kalau nggak ada boleh disautin aja ya di chat box-nya. Tidak dulu Kak, ada tapi nanti dan segala macamnya. Oke, Anda. Nah, dan kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, kita bisa buka sesi pertanyaan dan diskusinya di grup lain, nanti kita saut-sautan juga. Oke, dan ya udah boleh itu aja, jangan lupa untuk teman-teman mengisi feedback untuk pembinaannya di bit.ly/blb6feedback, nanti silakan dipilih pembinaan 5 membangun profil.
dan berikan feedback-nya. Terus kemudian di-submit. Oke. Itu aja mungkin dari kita semua ya untuk agenda pembinaan hari ini. Bisa kita tutup dengan ya silakan teman-teman berdoa di tempatnya masing-masing. Ya semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita dapatkan hari ini gitu ya, bisa membantu kita di kemudian hari, memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik dan memberi kebermanfaatan lainnya. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam perkataan, sengaja ataupun tidak sengaja. Dan semoga teman-teman sehat semua ya. Dan sampai jumpa di agenda-agenda BLB berikutnya. Terima kasih semuanya. Kak Heni boleh di stop buat recordingnya.